Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn. Susno Duaji menilai sayembara 10 juta rupiah yang dibuatnya di kasus Vina sebagai sindiran terhadap kinerja penyidik terhadap kasus ini. Pasalnya, sejak awal ia menilai kasus ini mudah diselesaikan jika penyelidikan berawal dari nol. Sehingga dirinya rela merogoh kocek pribadinya 10 juta rupiah untuk membuat sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina berlatar pembunuhan. Saya itu kesal, perdebatan melulu. Kemudian, penyidik meriksa orang enggak tuntas-tuntas padahal ini kan sangat gampang, kembali ke masalah penyidikan. Berkali-kali saya katakan kembali ke titik nol, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2024. Berdasar nalurinya yang seorang reserse, ia menilai kasus yang menimpa Vina dan kekasihnya, Eki merupakan murni kecelakaan tunggal. Susno menganalisis TKP kedua korban terjadi di Kabupaten Cirebon. Sebab, jembatan layang Talun, tempat kedua korban ditemukan masuk ke dalam wilayah kabupaten. Polresta Cirebon, kabupaten, yang pertama kali menangani kedua korban dan menyebut sebagai peristiwa kecelakaan tunggal. Vina dan Eki sudah diproses, sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan definisi penyidikan dan itu kecelakaan lalu lintas jenazahnya sudah dikubur. Tidak ada bukti-bukti pembunuhan. Jelas Susno jika disebut kasus pembunuhan, bukti-bukti kuat yang menunjukkan Vina dan Eki dibunuh tidak ada. Mulai dari saksi, alat bukti untuk membunuh hingga alat bukti forensik hingga kini tak bisa dibuktikan. Ditambah, kasus ini tidak disertai dengan metode scientific crime investigation. Kasus pembunuhan itu harus dibuktikan, ada alat buktinya. Apa alat buktinya? Pertama, siapa saksi yang tahu ini pembunuhan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Saka Tatal ngaku tidak tahu. Saksi Aep tidak melihat pembunuhan, hanya melihat orang lempar-lemparan, tapi Aep ini banyak bohongnya. Saksi Dede sudah mengatakan dia tidak melihat itu bohong. Kemudian saksi Melmel juga sudah menghilang. Saksi Suroto juga sudah banyak bohongnya. Saksi Rana, itu bohong juga, saya bisa buktikan kenapa itu bohong. Berarti saksi sudah enggak ada, keterangan ahli tidak ada, hasil visum tidak menyatakan itu pembunuhan, jelasnya. Susno menjelaskan hasil visum hanya menyatakan korban meninggal tidak wajar lantaran terbentur benda keras. Susno menduga kemungkinan dua sejoli ini terbentur dengan trotoar atau pembatas jalan. Alat bukti penunjang seperti CCTV juga tidak ada, sidik jari tidak ada, HP yang menunjukkan ada pembicaraan pembunuhan tidak ada, hasil laboratorium terkait darah tidak ada, bukti sperma tidak ada. Semuanya tidak ada, sama sekali nol, jelasnya lagi. Ex-Kapolda Jawa Barat, Jabar, tahun 2008 tersebut menyimpulkan kasus Vina Cirebon sebagai peristiwa hantu. Jadi, peristiwa hantu, menghebohkan sesuatu yang tidak ada. Peristiwanya pun tidak ada, ucapnya. Ia pun yakin bahwa uang 10 juta rupiah miliknya tak bakal berpindah tangan. Saya yakin enggak ada yang bisa menang, sayembara, pungkasnya. Komjen Purn. Susno Duaji jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali, PK, Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali, sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016, yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Pertama, saya cari kalau ini dinamakan sandiwara, maka pemain sandiwara yang bagus saya beri piala citra, tanda kutip aktingnya bagus. Tapi kalau ini kasusnya nihil, ini rekayasa, maka mereka saya beri punishment karena percuma kalau tidak ada sanksi. Setelah melakukan ini, ternyata terbukti ini tidak benar. Kasusnya tidak ada, mereka dipuji-puji, dipromosikan. Kabarnya mantan Kapolresnya, Indra Jafar, sudah jadi jenderal ya. Terus Dirkrimum tahun 2016 enggak tahu sudah jadi apa sekarang. Cari semuanya harus kena. Yang 2024, polisi yang terlibat, juga harus kena. Ujarnya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024, malam. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina, yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya, bangkai, yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Bayangkan penyidiknya,
Kasatreskrimnya, Kapolresnya, kalau enggak salah Kapolresnya justru udah naik pangkat ya waktu itu AKBP Indra siapa itu? Jangan lupa Dirkrimumnya, Polda Jabar, tahun 2016 juga. Dialah yang menangani perkara ini di Bandung, kata Susno. Sebenarnya, cerita film Vina, sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Dirasa ini enggak akan terungkap ya, dengan adanya film, Vina, sebelum 7 hari, itu rakyat bangkit ternyata terungkapkan. Disitulah tangan Tuhan bekerja dari semua agama. Orang menghujat yang di dalam, para terpidana di penjara, dan minta polisi mencari DPO. Ternyata Tuhan membalikkan, film kamu hanya dibuat untuk membuka, trigger ternyata tangan Tuhan yang bekerja, ucap Susno. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno Duaji menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno Duaji menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno Duaji pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SC. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno Duaji pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno Duaji juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno Duaji seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno Duaji melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar mengatakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Liga Akbar mengaku pada 2016 lalu sudah menceritakan kebenaran tentang kasus Vina Cirebon pada teman-temannya. 2016 cerita ke teman-teman juga, dikiranya saya ninggalin almarhum Eki. Gak ada yang percaya, kata Liga Akbar. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Waktu 2016 lagi ngongkrong di warung SMA 4 Pak, sama pasangan, dari sore memang berdua aja di situ, kata Liga Akbar. Teman Eki yang juga getol nongkrong di Warpat,
Franciscus Marbun mengaku kaget dan tak menyangkan Liga Akbar menjadi saksi dalam kasus Vina Cirebon tahun 2016. Baru ngeh waktu Liga Akbar tampil di TV. Kok Liga Akbar jadi saksi 2016? Dari teman-temannya anak Warpat gak ada yang tahu Liga Akbar jadi saksi, kata Franciscus Marbun. Malahan menurutnya, Liga Akbar langsung menghilang tak pernah nongkrong di Warpat sejak kejadian kasus Vina. Liga Akbar pun tak pernah cerita apapun pada temannya. Gak pernah cerita, lost kontak dari situ gak pernah nongkrong di Warpat lagi, kata Franciscus Marbun. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Reza Indragiri memang terus mengkritisi pengungkapan kasus yang hanya berdasarkan pengakuan saksi. Menurutnya kesaksian Liga Akbar tahun 2016 bisa lebih dipercaya karena diucap di bawah sumpah. Selain itu daya ingat Liga Akbar juga diragukan karena sudah 8 tahun berlalu. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan, Susno 2J menilai sayembara 10 juta rupiah yang dibuatnya di kasus Vina sebagai sindiran terhadap kinerja penyidik terhadap kasus ini. Pasalnya, sejak awal ia menilai kasus ini mudah diselesaikan jika penyelidikan berawal dari nol. Sehingga dirinya rela merogoh kocek pribadinya 10 juta rupiah untuk membuat sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina berlatar pembunuhan. Berdasar nalurinya yang seorang reserse, ia menilai kasus yang menimpa Vina dan kekasihnya, Eki merupakan murni kecelakaan tunggal. Susno menganalisis TKP kedua korban terjadi di Kabupaten Cirebon. Sebab, jembatan layang Talun, tempat kedua korban ditemukan masuk ke dalam wilayah kabupaten. Polresta Cirebon, Kabupaten, yang pertama kali menangani kedua korban dan menyebut sebagai peristiwa kecelakaan tunggal. Jika disebut kasus pembunuhan, bukti-bukti kuat yang menunjukkan Vina dan Eki dibunuh tidak ada. Mulai dari saksi, alat bukti untuk membunuh hingga alat bukti forensik hingga kini tak bisa dibuktikan. Ditambah, kasus ini tidak disertai dengan metode scientific crime investigation. Susno menjelaskan hasil visum hanya menyatakan korban meninggal tidak wajar lantaran terbentur benda keras. Susno menduga kemungkinan dua sejoli ini terbentur dengan trotoar atau pembatas jalan. Ex-Kapolda Jawa Barat, Jabar, tahun 2008 tersebut menyimpulkan kasus Vina Cirebon sebagai peristiwa hantu. Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar AF dikawal 3 orang. Seperti diketahui, AF, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal AF bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal AF dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah AF di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal AF itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. AF saya sudah bertemu dengan bapaknya. Karena kan bapaknya warga Purwakarta, kata Deddy kepada Otto seperti pada video yang diunggah di YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Selasa, 23 Juli 2024. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan AF kepada Otto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal AF, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Oh ya, kata Otto. Deddy merasa AF masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa, kata Deddy.
Dedi pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aib agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Dedi. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aib. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aib itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Dedi pun menimpali. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Otto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aib dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aib, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aib bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aib dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Dedi pun menceritakan informasi keberadaan Aib kepada Otto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aib, berambut gondrong. Dedi merasa Aib masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aib itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen, Purn. Susno Duaji menilai sayembara 10 juta rupiah yang dibuatnya di kasus Vina sebagai sindiran terhadap kinerja penyidik terhadap kasus ini. Pasalnya, sejak awal ia menilai kasus ini mudah diselesaikan jika penyelidikan berawal dari nol. Sehingga dirinya rela merogoh kocek pribadinya 10 juta rupiah untuk membuat sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina berlatar pembunuhan. Saya itu kesal, perdebatan melulu. Kemudian, penyidik, meriksa orang enggak tuntas-tuntas padahal ini kan sangat gampang, kembali ke masalah penyidikan. Berkali-kali saya katakan kembali ke titik nol, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2024. Berdasar nalurinya yang seorang reserse, ia menilai kasus yang menimpa Vina dan kekasihnya, Eki merupakan murni kecelakaan tunggal. Susno menganalisis TKP kedua korban terjadi di Kabupaten Cirebon. Sebab, jembatan Layang Talun, tempat kedua korban ditemukan masuk ke dalam wilayah kabupaten. Polresta Cirebon, kabupaten, yang pertama kali menangani kedua korban dan menyebut sebagai peristiwa kecelakaan tunggal. Vina dan Eki sudah diproses, sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan definisi penyidikan dan itu kecelakaan lalu lintas jenazahnya sudah dikubur. Tidak ada bukti-bukti pembunuhan. Jelas Susno jika disebut kasus pembunuhan, bukti-bukti kuat yang menunjukkan Vina dan Eki dibunuh tidak ada. Mulai dari saksi, alat bukti untuk membunuh hingga alat bukti forensik hingga kini tak bisa dibuktikan. Ditambah, kasus ini tidak disertai dengan metode scientific crime investigation. Kasus pembunuhan itu harus dibuktikan, ada alat buktinya. Apa alat buktinya? Pertama, siapa saksi yang tahu ini pembunuhan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Saka Tatal ngaku tidak tahu. Saksi Aib tidak melihat pembunuhan, hanya melihat orang lempar-lemparan tapi Aib ini banyak bohongnya. Saksi Dede sudah mengatakan dia tidak melihat itu bohong. Kemudian saksi Melmel juga sudah menghilang. Saksi Suroto juga sudah banyak bohongnya. Saksi Rana, itu bohong juga saya bisa buktikan kenapa itu bohong. Berarti saksi sudah enggak ada, keterangan ahli tidak ada, hasil visum tidak menyatakan itu pembunuhan, jelasnya. Susno menjelaskan hasil visum hanya menyatakan korban meninggal tidak wajar lantaran terbentur benda keras. Susno menduga kemungkinan dua sejoli ini terbentur dengan trotoar atau pembatas jalan. Alat bukti penunjang seperti CCTV juga tidak ada, sidik jari tidak ada, HP yang menunjukkan ada pembicaraan pembunuhan tidak ada, hasil laboratorium terkait darah tidak ada,
bukti sperma tidak ada. Semuanya tidak ada, sama sekali nol, jelasnya lagi. Ex-Kapolda Jawa Barat, Jabar, tahun 2008 tersebut menyimpulkan kasus Vina Cirebon sebagai peristiwa hantu. Jadi, peristiwa hantu, menghebohkan sesuatu yang tidak ada. Peristiwanya pun tidak ada, ucapnya. Ia pun yakin bahwa uang 10 juta rupiah miliknya tak bakal berpindah tangan. Saya yakin enggak ada yang bisa menang, sayembara, pungkasnya. Komjen Purn Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali, PK, Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali, sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016, yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Pertama saya cari kalau ini dinamakan sandiwara, maka pemain sandiwara yang bagus saya beri piala citra, tanda kutip aktingnya bagus. Tapi kalau ini kasusnya nihil ini rekayasa, maka mereka saya beri punishment karena percuma kalau tidak ada sanksi, setelah melakukan ini, ternyata terbukti ini tidak benar. Kasusnya tidak ada mereka dipuji-puji dipromosikan. Kabarnya mantan Kapolresnya, Indra Jafar, sudah jadi jenderal ya. Terus Dirkrimum tahun 2016 enggak tahu sudah jadi apa sekarang. Cari semuanya harus kena. Yang 2024, polisi yang terlibat, juga harus kena. Ujarnya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024, malam. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina, yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya, bangkai, yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Bayangkan penyidiknya, Kasatreskrimnya, Kapolresnya, kalau enggak salah Kapolresnya justru udah naik pangkat ya waktu itu AKBP Indra siapa itu, jangan lupa Dirkrimumnya, Polda Jabar, tahun 2016 juga. Dialah yang menangani perkara ini di Bandung, kata Susno. Sebenarnya, cerita film Vina, sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Dirasa ini enggak akan terungkap ya, dengan adanya film, Vina, sebelum 7 hari, itu rakyat bangkit ternyata terungkapkan. Disitulah tangan Tuhan bekerja dari semua agama. Orang menghujat yang di dalam, para terpidana di penjara, dan minta polisi mencari DPO. Ternyata Tuhan membalikkan, film kamu hanya dibuat untuk membuka, trigger ternyata tangan Tuhan yang bekerja, ucap Susno. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SC. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut.
Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar mengatakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Liga Akbar mengaku pada 2016 lalu sudah menceritakan kebenaran tentang kasus Vina Cirebon pada teman-temannya. 2016 cerita ke teman-teman juga, dikiranya saya ninggalin almarhum Eki. Gak ada yang percaya, kata Liga Akbar. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Waktu 2016 lagi ngongkrong di warung SMA 4 Pak, sama pasangan, dari sore memang berdua aja di situ, kata Liga Akbar. Teman Eki yang juga getol nongkrong di Warpat, Franciscus Marbun mengaku kaget dan tak menyangkan Liga Akbar menjadi saksi dalam kasus Vina Cirebon tahun 2016. Baru waktu Liga Akbar tampil di TV. Kok Liga Akbar jadi saksi 2016? Dari teman-temannya anak Warpat gak ada yang tahu Liga Akbar jadi saksi, kata Franciscus Marbun. Malahan menurutnya, Liga Akbar langsung menghilang tak pernah nongkrong di Warpat sejak kejadian kasus Vina. Liga Akbar pun tak pernah cerita apapun pada temannya. Gak pernah cerita, lost kontak dari situ gak pernah nongkrong di Warpat lagi, kata Franciscus Marbun. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Reza Indragiri memang terus mengkritisi pengungkapan kasus yang hanya berdasarkan pengakuan saksi. Menurutnya kesaksian Liga Akbar tahun 2016 bisa lebih dipercaya karena diucap di bawah sumpah. Selain itu daya ingat Liga Akbar juga diragukan karena sudah 8 tahun berlalu. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J menilai sayembara 10 juta rupiah yang dibuatnya di kasus Vina sebagai sindiran terhadap kinerja penyidik terhadap kasus ini. Pasalnya, sejak awal ia menilai kasus ini mudah diselesaikan jika penyelidikan berawal dari nol. Sehingga dirinya rela merogoh kocek pribadinya 10 juta rupiah untuk membuat sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina berlatar pembunuhan. Berdasar nalurinya yang seorang reserse, ia menilai kasus yang menimpa Vina dan kekasihnya, Eki merupakan murni kecelakaan tunggal. Susno menganalisis TKP kedua korban terjadi di Kabupaten Cirebon. Sebab, jembatan layang Talun, tempat kedua korban ditemukan masuk ke dalam wilayah kabupaten. Polresta Cirebon, Kabupaten, yang pertama kali menangani kedua korban dan menyebut sebagai peristiwa kecelakaan tunggal. Jika disebut kasus pembunuhan, bukti-bukti kuat yang menunjukkan Vina dan Eki dibunuh tidak ada. Mulai dari saksi, alat bukti untuk membunuh hingga alat bukti forensik hingga kini tak bisa dibuktikan. Ditambah, kasus ini tidak disertai dengan metode scientific crime investigation. Susno menjelaskan hasil visum hanya menyatakan korban meninggal tidak wajar lantaran terbentur benda keras. Susno menduga kemungkinan dua sejoli ini terbentur dengan trotoar atau pembatas jalan. Ex-Kapolda Jawa Barat, Jabar, tahun 2008 tersebut menyimpulkan kasus Vina Cirebon sebagai peristiwa hantu.
Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar AF dikawal 3 orang. Seperti diketahui, AF, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal AF bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal AF dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah AF di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal AF itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. "AF saya sudah bertemu dengan bapaknya. Karena kan bapaknya warga Purwakarta," kata Deddy kepada Oto seperti pada video yang diunggah di YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Selasa, 23 Juli 2024. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan AF kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal AF, berambut gondrong. "Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi," kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. "Oh ya," kata Oto. Deddy merasa AF masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. "Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa," kata Deddy. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah AF agar mau membujuk anaknya. "Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang," kata Deddy. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal AF. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal AF itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Oto Hasibuan, Ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar AF dikawal 3 orang. Seperti diketahui, AF, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal AF bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal AF dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan AF kepada Oto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal AF, berambut gondrong. Deddy merasa AF masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal AF itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen, Purn. Susno Duaji menilai sayembara 10 juta rupiah yang dibuatnya di kasus Vina sebagai sindiran terhadap kinerja penyidik terhadap kasus ini. Pasalnya, sejak awal ia menilai kasus ini mudah diselesaikan jika penyelidikan berawal dari nol. Sehingga dirinya rela merogoh kocek pribadinya 10 juta rupiah untuk membuat sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina berlatar pembunuhan. "Saya itu kesal, perdebatan melulu. Kemudian, penyidik, meriksa orang enggak tuntas-tuntas padahal ini kan sangat gampang, kembali ke masalah penyidikan. Berkali-kali saya katakan kembali ke titik nol," ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2024. Berdasar nalurinya yang seorang reserse, ia menilai kasus yang menimpa Vina dan kekasihnya, Eki merupakan murni kecelakaan tunggal. Susno menganalisis TKP kedua korban terjadi di Kabupaten Cirebon. Sebab, jembatan layang Talun,
Tempat kedua korban ditemukan masuk ke dalam wilayah kabupaten. Polresta Cirebon, kabupaten, yang pertama kali menangani kedua korban dan menyebut sebagai peristiwa kecelakaan tunggal. Vina dan Eki sudah diproses. Sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan definisi penyidikan dan itu kecelakaan lalu lintas, jenazahnya sudah dikubur. Tidak ada bukti-bukti pembunuhan. Jelas Susno jika disebut kasus pembunuhan, bukti-bukti kuat yang menunjukkan Vina dan Eki dibunuh tidak ada. Mulai dari saksi, alat bukti untuk membunuh hingga alat bukti forensik hingga kini tak bisa dibuktikan. Ditambah, kasus ini tidak disertai dengan metode scientific crime investigation. Kasus pembunuhan itu harus dibuktikan, ada alat buktinya. Apa alat buktinya? Pertama, siapa saksi yang tahu ini pembunuhan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Saka Tatal ngaku tidak tahu. Saksi Aep tidak melihat pembunuhan, hanya melihat orang lempar-lemparan, tapi Aep ini banyak bohongnya. Saksi Dede sudah mengatakan dia tidak melihat itu bohong. Kemudian saksi Melmel juga sudah menghilang. Saksi Suroto juga sudah banyak bohongnya. Saksi Rana, itu bohong juga, saya bisa buktikan kenapa itu bohong. Berarti saksi sudah enggak ada, keterangan ahli tidak ada, hasil visum tidak menyatakan itu pembunuhan, jelasnya. Susno menjelaskan hasil visum hanya menyatakan korban meninggal tidak wajar lantaran terbentur benda keras. Susno menduga kemungkinan dua sejoli ini terbentur dengan trotoar atau pembatas jalan. Alat bukti penunjang seperti CCTV juga tidak ada, sidik jari tidak ada, HP yang menunjukkan ada pembicaraan pembunuhan tidak ada, hasil laboratorium terkait darah tidak ada, bukti sperma tidak ada. Semuanya tidak ada, sama sekali nol, jelasnya lagi. Ex-Kapolda Jawa Barat, Jabar, tahun 2008 tersebut menyimpulkan kasus Vina Cirebon sebagai peristiwa hantu. Jadi, peristiwa hantu, menghebohkan sesuatu yang tidak ada. Peristiwanya pun tidak ada, ucapnya. Ia pun yakin bahwa uang 10 juta rupiah miliknya tak bakal berpindah tangan. Saya yakin enggak ada yang bisa menang, sayembara, pungkasnya. Komjen Purn Susno Duaji jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali, PK, Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali, sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016, yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Pertama saya cari kalau ini dinamakan sandiwara, maka pemain sandiwara yang bagus saya beri piala citra, tanda kutip aktingnya bagus. Tapi kalau ini kasusnya nihil, ini rekayasa, maka mereka saya beri punishment karena percuma kalau tidak ada sanksi, setelah melakukan ini, ternyata terbukti ini tidak benar. Kasusnya tidak ada mereka dipuji-puji dipromosikan. Kabarnya mantan Kapolresnya, Indra Jafar, sudah jadi jenderal ya, terus Dirkrimum tahun 2016 enggak tahu sudah jadi apa, sekarang. Cari semuanya harus kena, yang 2024, polisi yang terlibat, juga harus kena, ujarnya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024, malam. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina, yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya, bangkai, yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Bayangkan penyidiknya, Kasatreskrimnya, Kapolresnya, kalau enggak salah Kapolresnya justru udah naik pangkat ya waktu itu AKBP Indra siapa itu, jangan lupa Dirkrimumnya, Polda Jabar, tahun 2016 juga. Dialah yang menangani perkara ini di Bandung, kata Susno. Sebenarnya, cerita film Vina, sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Dirasa ini enggak akan terungkap ya, dengan adanya film, Vina, sebelum 7 hari, itu rakyat bangkit ternyata terungkapkan. Disitulah tangan Tuhan bekerja dari semua agama. Orang menghujat yang di dalam, para terpidana di penjara,
dan minta polisi mencari DPO. Ternyata Tuhan membalikkan, film kamu hanya dibuat untuk membuka trigger, ternyata tangan Tuhan yang bekerja, ucap Susno. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon, bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah. Katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SC. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan-kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada dua purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi dan mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar mengatakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Liga Akbar mengaku pada 2016 lalu sudah menceritakan kebenaran tentang kasus Vina Cirebon pada teman-temannya. 2016 cerita ke teman-teman juga, dikiranya saya ninggalin almarhum Eki. Gak ada yang percaya, kata Liga Akbar. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Waktu 2016 lagi ngongkrong di warung SMA 4 Pak, sama pasangan, dari sore memang berdua aja di situ, kata Liga Akbar. Teman Eki yang juga getol nongkrong di Warpat, Franciscus Marbun mengaku kaget dan tak menyangkan Liga Akbar menjadi saksi dalam kasus Vina Cirebon tahun 2016. Baru waktu Liga Akbar tampil di TV. Kok Liga Akbar jadi saksi 2016? Dari teman-temannya anak Warpat gak ada yang tahu Liga Akbar jadi saksi, kata Franciscus Marbun. Malahan menurutnya, Liga Akbar langsung menghilang tak pernah nongkrong di Warpat sejak kejadian kasus Vina. Liga Akbar pun tak pernah cerita apapun pada temannya. Gak pernah cerita, lost kontak dari situ gak pernah nongkrong di Warpat lagi, kata Franciscus Marbun. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Reza Indragiri memang terus mengkritisi pengungkapan kasus yang hanya berdasarkan pengakuan saksi. Menurutnya kesaksian Liga Akbar tahun 2016 bisa lebih dipercaya karena diucap di bawah sumpah. Selain itu daya ingat Liga Akbar juga diragukan karena sudah 8 tahun berlalu.
Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan, Susno 2J menilai sayembara 10 juta rupiah yang dibuatnya di kasus Vina sebagai sindiran terhadap kinerja penyidik terhadap kasus ini. Pasalnya, sejak awal ia menilai kasus ini mudah diselesaikan jika penyelidikan berawal dari nol. Sehingga dirinya rela merogoh kocek pribadinya 10 juta rupiah untuk membuat sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina berlatar pembunuhan. Berdasar nalurinya yang seorang reserse, ia menilai kasus yang menimpa Vina dan kekasihnya, Eki merupakan murni kecelakaan tunggal. Susno menganalisis TKP kedua korban terjadi di Kabupaten Cirebon. Sebab, jembatan Layang Talun, tempat kedua korban ditemukan masuk ke dalam wilayah kabupaten. Polresta Cirebon, Kabupaten, yang pertama kali menangani kedua korban dan menyebut sebagai peristiwa kecelakaan tunggal. Jika disebut kasus pembunuhan, bukti-bukti kuat yang menunjukkan Vina dan Eki dibunuh tidak ada. Mulai dari saksi, alat bukti untuk membunuh hingga alat bukti forensik hingga kini tak bisa dibuktikan. Ditambah, kasus ini tidak disertai dengan metode scientific crime investigation. Susno menjelaskan hasil visum hanya menyatakan korban meninggal tidak wajar lantaran terbentur benda keras. Susno menduga kemungkinan dua sejoli ini terbentur dengan trotoar atau pembatas jalan. Ex-Kapolda Jawa Barat, Jabar, tahun 2008 tersebut menyimpulkan kasus Vina Cirebon sebagai peristiwa hantu. Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar AF dikawal 3 orang. Seperti diketahui, AF, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal AF bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal AF dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah AF di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal AF itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. AF saya sudah bertemu dengan bapaknya. Karena kan bapaknya warga Purwakarta, kata Deddy kepada Otto seperti pada video yang diunggah di YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Selasa, 23 Juli 2024. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan AF kepada Otto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal AF, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Oh ya, kata Otto. Deddy merasa AF masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa, kata Deddy. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah AF agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal AF. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal AF itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Otto Hasibuan, Ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar AF dikawal 3 orang. Seperti diketahui, AF, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal AF bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal AF dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina.
Dedi pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dedi merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen, Purn. Susno Duaji menilai sayembara 10 juta rupiah yang dibuatnya di kasus Vina sebagai sindiran terhadap kinerja penyidik terhadap kasus ini. Pasalnya, sejak awal ia menilai kasus ini mudah diselesaikan jika penyelidikan berawal dari nol. Sehingga dirinya rela merogoh kocek pribadinya 10 juta rupiah untuk membuat sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina berlatar pembunuhan. Saya itu kesal, perdebatan melulu. Kemudian, penyidik, meriksa orang enggak tuntas-tuntas padahal ini kan sangat gampang, kembali ke masalah penyidikan. Berkali-kali saya katakan kembali ke titik nol, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2024. Berdasar nalurinya yang seorang reserse, ia menilai kasus yang menimpa Vina dan kekasihnya, Eki merupakan murni kecelakaan tunggal. Susno menganalisis TKP kedua korban terjadi di Kabupaten Cirebon. Sebab, jembatan Layang Talun, tempat kedua korban ditemukan masuk ke dalam wilayah kabupaten. Polresta Cirebon, kabupaten, yang pertama kali menangani kedua korban dan menyebut sebagai peristiwa kecelakaan tunggal. Vina dan Eki sudah diproses, sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan definisi penyidikan dan itu kecelakaan lalu lintas jenazahnya sudah dikubur. Tidak ada bukti-bukti pembunuhan. Jelas Susno jika disebut kasus pembunuhan, bukti-bukti kuat yang menunjukkan Vina dan Eki dibunuh tidak ada. Mulai dari saksi, alat bukti untuk membunuh hingga alat bukti forensik hingga kini tak bisa dibuktikan. Ditambah, kasus ini tidak disertai dengan metode scientific crime investigation. Kasus pembunuhan itu harus dibuktikan, ada alat buktinya. Apa alat buktinya? Pertama, siapa saksi yang tahu ini pembunuhan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Saka Tatal ngaku tidak tahu. Saksi Aep tidak melihat pembunuhan, hanya melihat orang lempar-lemparan tapi Aep ini banyak bohongnya. Saksi Dede sudah mengatakan dia tidak melihat itu bohong. Kemudian saksi Melmel juga sudah menghilang. Saksi Suroto juga sudah banyak bohongnya. Saksi Rana, itu bohong juga saya bisa buktikan kenapa itu bohong. Berarti saksi sudah enggak ada, keterangan ahli tidak ada, hasil visum tidak menyatakan itu pembunuhan, jelasnya. Susno menjelaskan hasil visum hanya menyatakan korban meninggal tidak wajar lantaran terbentur benda keras. Susno menduga kemungkinan dua sejoli ini terbentur dengan trotoar atau pembatas jalan. Alat bukti penunjang seperti CCTV juga tidak ada, sidik jari tidak ada, HP yang menunjukkan ada pembicaraan pembunuhan tidak ada, hasil laboratorium terkait darah tidak ada, bukti sperma tidak ada. Semuanya tidak ada, sama sekali nol, jelasnya lagi. Ex-Kapolda Jawa Barat, Jabar, tahun 2008 tersebut menyimpulkan kasus Vina Cirebon sebagai peristiwa hantu. Jadi, peristiwa hantu, menghebohkan sesuatu yang tidak ada. Peristiwanya pun tidak ada, ucapnya. Ia pun yakin bahwa uang 10 juta rupiah miliknya tak bakal berpindah tangan. Saya yakin enggak ada yang bisa menang, sayembara, pungkasnya. Komjen, Purn. Susno Duaji jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali, PK, Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali, sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016, yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1.
Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Pertama saya cari kalau ini dinamakan sandiwara, maka pemain sandiwara yang bagus saya beri piala citra, tanda kutip aktingnya bagus. Tapi kalau ini kasusnya nihil, ini rekayasa, maka mereka saya beri punishment karena percuma kalau tidak ada sanksi. Setelah melakukan ini, ternyata terbukti ini tidak benar. Kasusnya tidak ada, mereka dipuji-puji, dipromosikan. Kabarnya mantan Kapolresnya, Indra Jafar, sudah jadi jenderal ya. Terus Dirkrimum tahun 2016 enggak tahu sudah jadi apa sekarang. Cari semuanya harus kena. Yang 2024, polisi yang terlibat, juga harus kena. Ujarnya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024, malam. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina, yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya, bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Bayangkan penyidiknya, Kasatreskrimnya, Kapolresnya, kalau enggak salah Kapolresnya justru udah naik pangkat ya waktu itu. AKBP Indra siapa itu? Jangan lupa Dirkrimumnya, Polda Jabar, tahun 2016 juga, dialah yang menangani perkara ini di Bandung, kata Susno. Sebenarnya, cerita film Vina, sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Dirasa ini enggak akan terungkap ya. Dengan adanya film, Vina, sebelum 7 hari, itu rakyat bangkit ternyata terungkapkan. Disitulah tangan Tuhan bekerja dari semua agama. Orang menghujat yang di dalam, para terpidana di penjara, dan minta polisi mencari DPO. Ternyata Tuhan membalikkan, film kamu hanya dibuat untuk membuka, trigger ternyata tangan Tuhan yang bekerja, ucap Susno. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah. Katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan-kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti.
Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar mengatakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Liga Akbar mengaku pada 2016 lalu sudah menceritakan kebenaran tentang kasus Vina Cirebon pada teman-temannya. 2016 cerita ke teman-teman juga, dikiranya saya ninggalin almarhum Eki. Gak ada yang percaya, kata Liga Akbar. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Waktu 2016 lagi ngongkrong di warung SMA 4 Pak, sama pasangan, dari sore memang berdua aja di situ, kata Liga Akbar. Teman Eki yang juga getol nongkrong di Warpat, Franciscus Marbun mengaku kaget dan tak menyangkan Liga Akbar menjadi saksi dalam kasus Vina Cirebon tahun 2016. Baru waktu Liga Akbar tampil di TV. Kok Liga Akbar jadi saksi 2016? Dari teman-temannya anak Warpat gak ada yang tahu Liga Akbar jadi saksi, kata Franciscus Marbun. Malahan menurutnya, Liga Akbar langsung menghilang tak pernah nongkrong di Warpat sejak kejadian kasus Vina. Liga Akbar pun tak pernah cerita apapun pada temannya. Gak pernah cerita, lost kontak dari situ gak pernah nongkrong di Warpat lagi, kata Franciscus Marbun. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Reza Indragiri memang terus mengkritisi pengungkapan kasus yang hanya berdasarkan pengakuan saksi. Menurutnya kesaksian Liga Akbar tahun 2016 bisa lebih dipercaya karena diucap di bawah sumpah. Selain itu daya ingat Liga Akbar juga diragukan karena sudah 8 tahun berlalu. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan, Susno 2J menilai sayembara 10 juta rupiah yang dibuatnya di kasus Vina sebagai sindiran terhadap kinerja penyidik terhadap kasus ini. Pasalnya, sejak awal ia menilai kasus ini mudah diselesaikan jika penyelidikan berawal dari nol. Sehingga dirinya rela merogoh kocek pribadinya 10 juta rupiah untuk membuat sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina berlatar pembunuhan. Berdasar nalurinya yang seorang reserse, ia menilai kasus yang menimpa Vina dan kekasihnya, Eki merupakan murni kecelakaan tunggal. Susno menganalisis TKP kedua korban terjadi di Kabupaten Cirebon. Sebab, jembatan layang Talun, tempat kedua korban ditemukan masuk ke dalam wilayah kabupaten. Polresta Cirebon, Kabupaten, yang pertama kali menangani kedua korban dan menyebut sebagai peristiwa kecelakaan tunggal. Jika disebut kasus pembunuhan, bukti-bukti kuat yang menunjukkan Vina dan Eki dibunuh tidak ada. Mulai dari saksi, alat bukti untuk membunuh hingga alat bukti forensik hingga kini tak bisa dibuktikan. Ditambah, kasus ini tidak disertai dengan metode scientific crime investigation. Susno menjelaskan hasil visum hanya menyatakan korban meninggal tidak wajar lantaran terbentur benda keras. Susno menduga kemungkinan dua sejoli ini terbentur dengan trotoar atau pembatas jalan. Ex-Kapolda Jawa Barat, Jabar, tahun 2008 tersebut menyimpulkan kasus Vina Cirebon sebagai peristiwa hantu. Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar AF dikawal 3 orang. Seperti diketahui, AF, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal AF bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal AF dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi,
anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Dedi kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Dedi pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Aep, saya sudah bertemu dengan bapaknya. Karena kan bapaknya warga Purwakarta, kata Dedi kepada Otto seperti pada video yang diunggah di YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Selasa, 23 Juli 2024. Dedi pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Dedi. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Dedi, Otto heran. Oh ya, kata Otto. Dedi merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa, kata Dedi. Dedi pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Dedi. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Dedi pun menimpali. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Otto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Dedi Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Dedi pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dedi merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen, Purn. Susno 2J menilai sayembara 10 juta rupiah yang dibuatnya di kasus Vina sebagai sindiran terhadap kinerja penyidik terhadap kasus ini. Pasalnya, sejak awal ia menilai kasus ini mudah diselesaikan jika penyelidikan berawal dari nol. Sehingga dirinya rela merogoh kocek pribadinya 10 juta rupiah untuk membuat sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina berlatar pembunuhan. Saya itu kesal, perdebatan melulu. Kemudian, penyidik, meriksa orang enggak tuntas-tuntas padahal ini kan sangat gampang, kembali ke masalah penyidikan. Berkali-kali saya katakan kembali ke titik nol, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2024. Berdasar nalurinya yang seorang reserse, ia menilai kasus yang menimpa Vina dan kekasihnya, Eki merupakan murni kecelakaan tunggal. Susno menganalisis TKP kedua korban terjadi di Kabupaten Cirebon. Sebab, jembatan Layang Talun, tempat kedua korban ditemukan masuk ke dalam wilayah kabupaten. Polresta Cirebon, kabupaten, yang pertama kali menangani kedua korban dan menyebut sebagai peristiwa kecelakaan tunggal. Vina dan Eki sudah diproses, sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan definisi penyidikan dan itu kecelakaan lalu lintas jenazahnya sudah dikubur. Tidak ada bukti-bukti pembunuhan. Jelas Susno jika disebut kasus pembunuhan, bukti-bukti kuat yang menunjukkan Vina dan Eki dibunuh tidak ada. Mulai dari saksi,
Alat bukti untuk membunuh hingga alat bukti forensik hingga kini tak bisa dibuktikan. Ditambah, kasus ini tidak disertai dengan metode scientific crime investigation. Kasus pembunuhan itu harus dibuktikan, ada alat buktinya. Apa alat buktinya? Pertama, siapa saksi yang tahu ini pembunuhan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Saka Tatal ngaku tidak tahu. Saksi Aep tidak melihat pembunuhan, hanya melihat orang lempar-lemparan, tapi Aep ini banyak bohongnya. Saksi Dede sudah mengatakan dia tidak melihat itu bohong. Kemudian saksi Melmel juga sudah menghilang. Saksi Suroto juga sudah banyak bohongnya. Saksi Rana, itu bohong juga, saya bisa buktikan kenapa itu bohong. Berarti saksi sudah enggak ada, keterangan ahli tidak ada, hasil visum tidak menyatakan itu pembunuhan, jelasnya. Susno menjelaskan hasil visum hanya menyatakan korban meninggal tidak wajar lantaran terbentur benda keras. Susno menduga kemungkinan dua sejoli ini terbentur dengan trotoar atau pembatas jalan. Alat bukti penunjang seperti CCTV juga tidak ada, sidik jari tidak ada, HP yang menunjukkan ada pembicaraan pembunuhan tidak ada, hasil laboratorium terkait darah tidak ada, bukti sperma tidak ada. Semuanya tidak ada, sama sekali nol, jelasnya lagi. Ex-Kapolda Jawa Barat, Jabar, tahun 2008 tersebut menyimpulkan kasus Vina Cirebon sebagai peristiwa hantu. Jadi, peristiwa hantu, menghebohkan sesuatu yang tidak ada. Peristiwanya pun tidak ada, ucapnya. Ia pun yakin bahwa uang 10 juta rupiah miliknya tak bakal berpindah tangan. Saya yakin enggak ada yang bisa menang, sayembara, pungkasnya. Komjen Purn Susno Duaji jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali, PK, Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali, sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016, yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Pertama, saya cari kalau ini dinamakan sandiwara, maka pemain sandiwara yang bagus saya beri piala citra, tanda kutip aktingnya bagus. Tapi kalau ini kasusnya nihil, ini rekayasa, maka mereka saya beri punishment karena percuma kalau tidak ada sanksi. Setelah melakukan ini, ternyata terbukti ini tidak benar. Kasusnya tidak ada, mereka dipuji-puji, dipromosikan. Kabarnya mantan Kapolresnya, Indra Jafar, sudah jadi jenderal ya. Terus Dirkrimum tahun 2016 enggak tahu sudah jadi apa sekarang. Cari semuanya harus kena. Yang 2024, polisi yang terlibat, juga harus kena. Ujarnya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024, malam. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina, yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya, bangkai, yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Bayangkan penyidiknya, Kasatreskrimnya, Kapolresnya, kalau enggak salah Kapolresnya justru udah naik pangkat ya waktu itu AKBP Indra siapa itu? Jangan lupa Dirkrimumnya, Polda Jabar, tahun 2016 juga. Dialah yang menangani perkara ini di Bandung, kata Susno. Sebenarnya, cerita film Vina, sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Dirasa ini enggak akan terungkap ya, dengan adanya film, Vina, sebelum 7 hari, itu rakyat bangkit ternyata terungkapkan. Disitulah tangan Tuhan bekerja dari semua agama. Orang menghujat yang di dalam, para terpidana di penjara, dan minta polisi mencari DPO. Ternyata Tuhan membalikkan, film kamu hanya dibuat untuk membuka, trigger ternyata tangan Tuhan yang bekerja, ucap Susno. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno Duaji menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno Duaji menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan.
di mana kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar mengatakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Liga Akbar mengaku pada 2016 lalu sudah menceritakan kebenaran tentang kasus Vina Cirebon pada teman-temannya. 2016 cerita ke teman-teman juga, dikiranya saya ninggalin almarhum Eki. Gak ada yang percaya, kata Liga Akbar. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Waktu 2016 lagi ngongkrong di warung SMA 4 Pak, sama pasangan, dari sore memang berdua aja di situ, kata Liga Akbar. Teman Eki yang juga getol nongkrong di Warpat, Franciscus Marbun mengaku kaget dan tak menyangkan Liga Akbar menjadi saksi dalam kasus Vina Cirebon tahun 2016. Baru ngeh waktu Liga Akbar tampil di TV. Kok Liga Akbar jadi saksi 2016? Dari teman-temannya anak Warpat gak ada yang tahu Liga Akbar jadi saksi, kata Franciscus Marbun. Malahan menurutnya, Liga Akbar langsung menghilang tak pernah nongkrong di Warpat sejak kejadian kasus Vina. Liga Akbar pun tak pernah cerita apapun pada temannya. Gak pernah cerita, lost kontak dari situ gak pernah nongkrong di Warpat lagi, kata Franciscus Marbun. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Reza Indragiri memang terus mengkritisi pengungkapan kasus yang hanya berdasarkan pengakuan saksi. Menurutnya kesaksian Liga Akbar tahun 2016 bisa lebih dipercaya karena diucap di bawah sumpah. Selain itu daya ingat Liga Akbar juga diragukan karena sudah 8 tahun berlalu. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan, Susno 2J menilai sayembara 10 juta rupiah yang dibuatnya di kasus Vina sebagai sindiran terhadap kinerja penyidik terhadap kasus ini. Pasalnya, sejak awal ia menilai kasus ini mudah diselesaikan jika penyelidikan berawal dari nol. Sehingga dirinya rela merogoh kocek pribadinya 10 juta rupiah untuk membuat sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina berlatar pembunuhan.
Berdasar nalurinya yang seorang reserse, ia menilai kasus yang menimpa Vina dan kekasihnya, Eki merupakan murni kecelakaan tunggal. Susno menganalisis TKP kedua korban terjadi di Kabupaten Cirebon. Sebab, jembatan Layang Talun, tempat kedua korban ditemukan masuk ke dalam wilayah kabupaten. Polresta Cirebon, Kabupaten, yang pertama kali menangani kedua korban dan menyebut sebagai peristiwa kecelakaan tunggal. Jika disebut kasus pembunuhan, bukti-bukti kuat yang menunjukkan Vina dan Eki dibunuh tidak ada. Mulai dari saksi, alat bukti untuk membunuh hingga alat bukti forensik hingga kini tak bisa dibuktikan. Ditambah, kasus ini tidak disertai dengan metode scientific crime investigation. Susno menjelaskan hasil visum hanya menyatakan korban meninggal tidak wajar lantaran terbentur benda keras. Susno menduga kemungkinan dua sejoli ini terbentur dengan trotoar atau pembatas jalan. Ex-Kapolda Jawa Barat, Jabar, tahun 2008 tersebut menyimpulkan kasus Vina Cirebon sebagai peristiwa hantu. Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Aep saya sudah bertemu dengan bapaknya. Karena kan bapaknya warga Purwakarta, kata Deddy kepada Otto seperti pada video yang diunggah di YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Selasa, 23 Juli 2024. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Oh ya, kata Otto. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa, kata Deddy. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Otto Hasibuan, Ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum.
Ex-Kabareskrim Polri, Komjen, Purn. Susno 2J menilai sayembara 10 juta rupiah yang dibuatnya di kasus Vina sebagai sindiran terhadap kinerja penyidik terhadap kasus ini. Pasalnya, sejak awal ia menilai kasus ini mudah diselesaikan jika penyelidikan berawal dari nol. Sehingga dirinya rela merogoh kocek pribadinya 10 juta rupiah untuk membuat sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina berlatar pembunuhan. Saya itu kesal, perdebatan melulu. Kemudian, penyidik meriksa orang enggak tuntas-tuntas padahal ini kan sangat gampang, kembali ke masalah penyidikan. Berkali-kali saya katakan kembali ke titik nol, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2024. Berdasar nalurinya yang seorang reserse, ia menilai kasus yang menimpa Vina dan kekasihnya, Eki merupakan murni kecelakaan tunggal. Susno menganalisis TKP kedua korban terjadi di Kabupaten Cirebon. Sebab, jembatan layang Talun, tempat kedua korban ditemukan masuk ke dalam wilayah kabupaten. Polresta Cirebon, kabupaten, yang pertama kali menangani kedua korban dan menyebut sebagai peristiwa kecelakaan tunggal. Vina dan Eki sudah diproses, sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan definisi penyidikan dan itu kecelakaan lalu lintas jenazahnya sudah dikubur. Tidak ada bukti-bukti pembunuhan. Jelas Susno jika disebut kasus pembunuhan, bukti-bukti kuat yang menunjukkan Vina dan Eki dibunuh tidak ada. Mulai dari saksi, alat bukti untuk membunuh hingga alat bukti forensik hingga kini tak bisa dibuktikan. Ditambah, kasus ini tidak disertai dengan metode scientific crime investigation. Kasus pembunuhan itu harus dibuktikan, ada alat buktinya. Apa alat buktinya? Pertama, siapa saksi yang tahu ini pembunuhan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Saka Tatal ngaku tidak tahu. Saksi Aep tidak melihat pembunuhan, hanya melihat orang lempar-lemparan, tapi Aep ini banyak bohongnya. Saksi Dede sudah mengatakan dia tidak melihat itu bohong. Kemudian saksi Melmel juga sudah menghilang. Saksi Suroto juga sudah banyak bohongnya. Saksi Rana, itu bohong juga, saya bisa buktikan kenapa itu bohong. Berarti saksi sudah enggak ada, keterangan ahli tidak ada, hasil visum tidak menyatakan itu pembunuhan, jelasnya. Susno menjelaskan hasil visum hanya menyatakan korban meninggal tidak wajar lantaran terbentur benda keras. Susno menduga kemungkinan dua sejoli ini terbentur dengan trotoar atau pembatas jalan. Alat bukti penunjang seperti CCTV juga tidak ada, sidik jari tidak ada, HP yang menunjukkan ada pembicaraan pembunuhan tidak ada, hasil laboratorium terkait darah tidak ada, bukti sperma tidak ada. Semuanya tidak ada, sama sekali nol, jelasnya lagi. Ex-Kapolda Jawa Barat, Jabar, tahun 2008 tersebut menyimpulkan kasus Vina Cirebon sebagai peristiwa hantu. Jadi, peristiwa hantu, menghebohkan sesuatu yang tidak ada. Peristiwanya pun tidak ada, ucapnya. Ia pun yakin bahwa uang 10 juta rupiah miliknya tak bakal berpindah tangan. Saya yakin enggak ada yang bisa menang, sayembara, pungkasnya. Komjen, Purn. Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali, PK, Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali, sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016, yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Pertama saya cari kalau ini dinamakan sandiwara, maka pemain sandiwara yang bagus saya beri piala citra, tanda kutip aktingnya bagus. Tapi kalau ini kasusnya nihil, ini rekayasa, maka mereka saya beri punishment karena percuma kalau tidak ada sanksi, setelah melakukan ini, ternyata terbukti ini tidak benar. Kasusnya tidak ada, mereka dipuji-puji dipromosikan. Kabarnya mantan Kapolresnya, Indra Jafar, sudah jadi jenderal ya, terus Dirkrimum tahun 2016 enggak tahu sudah jadi apa, sekarang. Cari semuanya harus kena, yang 2024, polisi yang terlibat, juga harus kena, ujarnya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024, malam. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina, yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya, bangkai, yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah.
Bayangkan penyidiknya, Kasatreskrimnya, Kapolresnya, kalau enggak salah Kapolresnya justru udah naik pangkat ya waktu itu AKBP Indra siapa itu? Jangan lupa Dirkrimumnya, Polda Jabar, tahun 2016 juga. Dialah yang menangani perkara ini di Bandung, kata Susno. Sebenarnya, cerita film Vina, sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Dirasa ini enggak akan terungkap ya, dengan adanya film, Vina, sebelum 7 hari, itu rakyat bangkit ternyata terungkapkan. Disitulah tangan Tuhan bekerja dari semua agama. Orang menghujat yang di dalam, para terpidana di penjara, dan minta polisi mencari DPO. Ternyata Tuhan membalikkan, film kamu hanya dibuat untuk membuka, trigger ternyata tangan Tuhan yang bekerja, ucap Susno. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah. Katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan-kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar mengatakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Liga Akbar mengaku pada 2016 lalu sudah menceritakan kebenaran tentang kasus Vina Cirebon pada teman-temannya. 2016 cerita ke teman-teman juga, dikiranya saya ninggalin almarhum Eki. Gak ada yang percaya, kata Liga Akbar. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Waktu 2016 lagi ngongkrong di warung SMA 4 Pak, sama pasangan, dari sore memang berdua aja di situ, kata Liga Akbar.
Teman Eki yang juga getol nongkrong di Warpat, Franciscus Marbun, mengaku kaget dan tak menyangkan Liga Akbar menjadi saksi dalam kasus Vina Cirebon tahun 2016. Baru ngeh waktu Liga Akbar tampil di TV. Kok Liga Akbar jadi saksi 2016? Dari teman-temannya anak Warpat gak ada yang tahu Liga Akbar jadi saksi, kata Franciscus Marbun. Malahan menurutnya, Liga Akbar langsung menghilang, tak pernah nongkrong di Warpat sejak kejadian kasus Vina. Liga Akbar pun tak pernah cerita apapun pada temannya. Gak pernah cerita, lost kontak dari situ, gak pernah nongkrong di Warpat lagi, kata Franciscus Marbun. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Reza Indragiri memang terus mengkritisi pengungkapan kasus yang hanya berdasarkan pengakuan saksi. Menurutnya kesaksian Liga Akbar tahun 2016 bisa lebih dipercaya karena diucap di bawah sumpah. Selain itu, daya ingat Liga Akbar juga diragukan karena sudah 8 tahun berlalu. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno 2J menilai sayembara 10 juta rupiah yang dibuatnya di kasus Vina sebagai sindiran terhadap kinerja penyidik terhadap kasus ini. Pasalnya, sejak awal ia menilai kasus ini mudah diselesaikan jika penyelidikan berawal dari nol. Sehingga dirinya rela merogoh kocek pribadinya 10 juta rupiah untuk membuat sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina berlatar pembunuhan. Berdasar nalurinya yang seorang reserse, ia menilai kasus yang menimpa Vina dan kekasihnya, Eki, merupakan murni kecelakaan tunggal. Susno menganalisis TKP kedua korban terjadi di Kabupaten Cirebon. Sebab, jembatan layang Talun, tempat kedua korban ditemukan, masuk ke dalam wilayah kabupaten. Polresta Cirebon, Kabupaten, yang pertama kali menangani kedua korban dan menyebut sebagai peristiwa kecelakaan tunggal. Jika disebut kasus pembunuhan, bukti-bukti kuat yang menunjukkan Vina dan Eki dibunuh tidak ada. Mulai dari saksi, alat bukti untuk membunuh hingga alat bukti forensik hingga kini tak bisa dibuktikan. Ditambah, kasus ini tidak disertai dengan metode scientific crime investigation. Susno menjelaskan hasil visum hanya menyatakan korban meninggal tidak wajar lantaran terbentur benda keras. Susno menduga kemungkinan dua sejoli ini terbentur dengan trotoar atau pembatas jalan. Ex-Kapolda Jawa Barat, Jabar, tahun 2008 tersebut menyimpulkan kasus Vina Cirebon sebagai peristiwa hantu. Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar AF dikawal 3 orang. Seperti diketahui, AF, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal AF bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal AF dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah AF di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal AF itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. AF, saya sudah bertemu dengan bapaknya. Karena kan bapaknya warga Purwakarta, kata Deddy kepada Oto seperti pada video yang diunggah di YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Selasa, 23 Juli 2024. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan AF kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal AF, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Oh ya, kata Oto. Deddy merasa AF masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa,
kata Dedi. Dedi pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aib agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Dedi. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aib. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aib itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Dedi pun menimpali. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Otto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aib dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aib, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aib bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aib dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Dedi pun menceritakan informasi keberadaan Aib kepada Otto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aib, berambut gondrong. Dedi merasa Aib masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aib itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen, Purn. Susno Duaji menilai sayembara 10 juta rupiah yang dibuatnya di kasus Vina sebagai sindiran terhadap kinerja penyidik terhadap kasus ini. Pasalnya, sejak awal ia menilai kasus ini mudah diselesaikan jika penyelidikan berawal dari nol. Sehingga dirinya rela merogoh kocek pribadinya 10 juta rupiah untuk membuat sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina berlatar pembunuhan. Saya itu kesal, perdebatan melulu. Kemudian, penyidik, meriksa orang enggak tuntas-tuntas padahal ini kan sangat gampang, kembali ke masalah penyidikan. Berkali-kali saya katakan kembali ke titik nol, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2024. Berdasar nalurinya yang seorang reserse, ia menilai kasus yang menimpa Vina dan kekasihnya, Eki merupakan murni kecelakaan tunggal. Susno menganalisis TKP kedua korban terjadi di Kabupaten Cirebon. Sebab, jembatan Layang Talun, tempat kedua korban ditemukan masuk ke dalam wilayah kabupaten. Polresta Cirebon, kabupaten, yang pertama kali menangani kedua korban dan menyebut sebagai peristiwa kecelakaan tunggal. Vina dan Eki sudah diproses, sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan definisi penyidikan dan itu kecelakaan lalu lintas jenazahnya sudah dikubur. Tidak ada bukti-bukti pembunuhan. Jelas Susno jika disebut kasus pembunuhan, bukti-bukti kuat yang menunjukkan Vina dan Eki dibunuh tidak ada. Mulai dari saksi, alat bukti untuk membunuh hingga alat bukti forensik hingga kini tak bisa dibuktikan. Ditambah, kasus ini tidak disertai dengan metode scientific crime investigation. Kasus pembunuhan itu harus dibuktikan, ada alat buktinya. Apa alat buktinya? Pertama, siapa saksi yang tahu ini pembunuhan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Saka Tatal ngaku tidak tahu. Saksi Aib tidak melihat pembunuhan, hanya melihat orang lempar-lemparan tapi Aib ini banyak bohongnya. Saksi Dede sudah mengatakan dia tidak melihat itu bohong. Kemudian saksi Melmel juga sudah menghilang. Saksi Suroto juga sudah banyak bohongnya. Saksi Rana, itu bohong juga saya bisa buktikan kenapa itu bohong. Berarti saksi sudah enggak ada, keterangan ahli tidak ada, hasil visum tidak menyatakan itu pembunuhan, jelasnya. Susno menjelaskan hasil visum hanya menyatakan korban meninggal tidak wajar lantaran terbentur benda keras. Susno menduga kemungkinan dua sejoli ini terbentur dengan trotoar atau pembatas jalan. Alat bukti penunjang seperti CCTV juga tidak ada, sidik jari tidak ada, HP yang menunjukkan ada pembicaraan pembunuhan tidak ada,
hasil laboratorium terkait darah tidak ada, bukti sperma tidak ada. Semuanya tidak ada, sama sekali nol, jelasnya lagi. Ex-Kapolda Jawa Barat, Jabar, tahun 2008 tersebut menyimpulkan kasus Vina Cirebon sebagai peristiwa hantu. Jadi, peristiwa hantu, menghebohkan sesuatu yang tidak ada. Peristiwanya pun tidak ada, ucapnya. Ia pun yakin bahwa uang 10 juta rupiah miliknya tak bakal berpindah tangan. Saya yakin enggak ada yang bisa menang, sayembara, pungkasnya. Komjen Purn Susno Duaji jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali, PK, Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali, sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016, yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Pertama saya cari kalau ini dinamakan sandiwara, maka pemain sandiwara yang bagus saya beri piala citra, tanda kutip aktingnya bagus. Tapi kalau ini kasusnya nihil ini rekayasa, maka mereka saya beri punishment karena percuma kalau tidak ada sanksi, setelah melakukan ini, ternyata terbukti ini tidak benar. Kasusnya tidak ada mereka dipuji-puji dipromosikan. Kabarnya mantan Kapolresnya, Indra Jafar, sudah jadi jenderal ya. Terus Dirkrimum tahun 2016 enggak tahu sudah jadi apa sekarang. Cari semuanya harus kena. Yang 2024, polisi yang terlibat, juga harus kena. Ujarnya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024, malam. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina, yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya, bangkai, yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Bayangkan penyidiknya, Kasat Reskrimnya, Kapolresnya, kalau enggak salah Kapolresnya justru udah naik pangkat ya waktu itu AKBP Indra siapa itu? Jangan lupa Dirkrimumnya, Polda Jabar, tahun 2016 juga, dialah yang menangani perkara ini di Bandung, kata Susno. Sebenarnya, cerita film Vina, sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Dirasa ini enggak akan terungkap ya, dengan adanya film, Vina, sebelum 7 hari, itu rakyat bangkit ternyata terungkapkan. Disitulah tangan Tuhan bekerja dari semua agama. Orang menghujat yang di dalam, para terpidana di penjara, dan minta polisi mencari DPO. Ternyata Tuhan membalikkan, film kamu hanya dibuat untuk membuka, trigger ternyata tangan Tuhan yang bekerja, ucap Susno. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno Duaji menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno Duaji menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno Duaji pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno Duaji pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik.
Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar mengatakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Liga Akbar mengaku pada 2016 lalu sudah menceritakan kebenaran tentang kasus Vina Cirebon pada teman-temannya. 2016 cerita ke teman-teman juga, dikiranya saya ninggalin almarhum Eki. Gak ada yang percaya, kata Liga Akbar. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Waktu 2016 lagi ngongkrong di warung SMA 4 Pak, sama pasangan, dari sore memang berdua aja di situ, kata Liga Akbar. Teman Eki yang juga getol nongkrong di Warpat, Franciscus Marbun mengaku kaget dan tak menyangkan Liga Akbar menjadi saksi dalam kasus Vina Cirebon tahun 2016. Baru waktu Liga Akbar tampil di TV. Kok Liga Akbar jadi saksi 2016? Dari teman-temannya anak Warpat gak ada yang tahu Liga Akbar jadi saksi, kata Franciscus Marbun. Malahan menurutnya, Liga Akbar langsung menghilang tak pernah nongkrong di Warpat sejak kejadian kasus Vina. Liga Akbar pun tak pernah cerita apapun pada temannya. Gak pernah cerita, lost kontak dari situ gak pernah nongkrong di Warpat lagi, kata Franciscus Marbun. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Reza Indragiri memang terus mengkritisi pengungkapan kasus yang hanya berdasarkan pengakuan saksi. Menurutnya kesaksian Liga Akbar tahun 2016 bisa lebih dipercaya karena diucap di bawah sumpah. Selain itu daya ingat Liga Akbar juga diragukan karena sudah 8 tahun berlalu. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J menilai sayembara 10 juta rupiah yang dibuatnya di kasus Vina sebagai sindiran terhadap kinerja penyidik terhadap kasus ini. Pasalnya, sejak awal ia menilai kasus ini mudah diselesaikan jika penyelidikan berawal dari nol. Sehingga dirinya rela merogoh kocek pribadinya 10 juta rupiah untuk membuat sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina berlatar pembunuhan. Berdasar nalurinya yang seorang reserse, ia menilai kasus yang menimpa Vina dan kekasihnya, Eki merupakan murni kecelakaan tunggal. Susno menganalisis TKP kedua korban terjadi di Kabupaten Cirebon. Sebab, jembatan layang Talun, tempat kedua korban ditemukan masuk ke dalam wilayah kabupaten. Polresta Cirebon, Kabupaten, yang pertama kali menangani kedua korban dan menyebut sebagai peristiwa kecelakaan tunggal. Jika disebut kasus pembunuhan, bukti-bukti kuat yang menunjukkan Vina dan Eki dibunuh tidak ada. Mulai dari saksi, alat bukti untuk membunuh hingga alat bukti forensik hingga kini tak bisa dibuktikan. Ditambah, kasus ini tidak disertai dengan metode scientific crime investigation. Susno menjelaskan hasil visum hanya menyatakan korban meninggal tidak wajar lantaran terbentur benda keras. Susno menduga kemungkinan dua sejoli ini terbentur dengan trotoar atau pembatas jalan. Ex-Kapolda Jawa Barat, Jabar, tahun 2008 tersebut menyimpulkan kasus Vina Cirebon sebagai peristiwa hantu.
Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar AF dikawal 3 orang. Seperti diketahui, AF, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal AF bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal AF dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah AF di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal AF itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. AF, saya sudah bertemu dengan bapaknya. Karena kan bapaknya warga Purwakarta, kata Deddy kepada Oto seperti pada video yang diunggah di YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Selasa, 23 Juli 2024. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan AF kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal AF, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Oh ya, kata Oto. Deddy merasa AF masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa, kata Deddy. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah AF agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal AF. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal AF itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Oto Hasibuan, Ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar AF dikawal 3 orang. Seperti diketahui, AF, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal AF bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal AF dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan AF kepada Oto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal AF, berambut gondrong. Deddy merasa AF masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal AF itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen, Purn. Susno Duaji menilai sayembara 10 juta rupiah yang dibuatnya di kasus Vina sebagai sindiran terhadap kinerja penyidik terhadap kasus ini. Pasalnya, sejak awal ia menilai kasus ini mudah diselesaikan jika penyelidikan berawal dari nol. Sehingga dirinya rela merogoh kocek pribadinya 10 juta rupiah untuk membuat sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina berlatar pembunuhan. Saya itu kesal, perdebatan melulu. Kemudian, penyidik, meriksa orang enggak tuntas-tuntas padahal ini kan sangat gampang, kembali ke masalah penyidikan. Berkali-kali saya katakan kembali ke titik nol, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2024. Berdasar nalurinya yang seorang reserse, ia menilai kasus yang menimpa Vina dan kekasihnya, Eki merupakan murni kecelakaan tunggal. Susno menganalisis TKP kedua korban terjadi di Kabupaten Cirebon. Sebab, Jembatan Layang Talun,
Tempat kedua korban ditemukan masuk ke dalam wilayah kabupaten. Polresta Cirebon, Kabupaten, yang pertama kali menangani kedua korban dan menyebut sebagai peristiwa kecelakaan tunggal. Vina dan Eki sudah diproses. Sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan definisi penyidikan dan itu kecelakaan lalu lintas, jenazahnya sudah dikubur. Tidak ada bukti-bukti pembunuhan, jelas Susno jika disebut kasus pembunuhan, bukti-bukti kuat yang menunjukkan Vina dan Eki dibunuh tidak ada. Mulai dari saksi, alat bukti untuk membunuh hingga alat bukti forensik hingga kini tak bisa dibuktikan. Ditambah, kasus ini tidak disertai dengan metode scientific crime investigation. Kasus pembunuhan itu harus dibuktikan, ada alat buktinya. Apa alat buktinya? Pertama, siapa saksi yang tahu ini pembunuhan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Saka Tatal ngaku tidak tahu. Saksi Aep tidak melihat pembunuhan, hanya melihat orang lempar-lemparan, tapi Aep ini banyak bohongnya. Saksi Dede sudah mengatakan dia tidak melihat itu bohong. Kemudian saksi Melmel juga sudah menghilang. Saksi Suroto juga sudah banyak bohongnya. Saksi Rana, itu bohong juga, saya bisa buktikan kenapa itu bohong. Berarti saksi sudah enggak ada, keterangan ahli tidak ada, hasil visum tidak menyatakan itu pembunuhan, jelasnya. Susno menjelaskan hasil visum hanya menyatakan korban meninggal tidak wajar lantaran terbentur benda keras. Susno menduga kemungkinan dua sejoli ini terbentur dengan trotoar atau pembatas jalan. Alat bukti penunjang seperti CCTV juga tidak ada, sidik jari tidak ada, HP yang menunjukkan ada pembicaraan pembunuhan tidak ada, hasil laboratorium terkait darah tidak ada, bukti sperma tidak ada. Semuanya tidak ada, sama sekali nol, jelasnya lagi. Ex-Kapolda Jawa Barat, Jabar, tahun 2008 tersebut menyimpulkan kasus Vina Cirebon sebagai peristiwa hantu. Jadi, peristiwa hantu, menghebohkan sesuatu yang tidak ada. Peristiwanya pun tidak ada, ucapnya. Ia pun yakin bahwa uang 10 juta rupiah miliknya tak bakal berpindah tangan. Saya yakin enggak ada yang bisa menang, sayembara, pungkasnya. Komjen Purn Susno Duaji jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali, PK, Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali, sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016, yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Pertama, saya cari kalau ini dinamakan sandiwara, maka pemain sandiwara yang bagus saya beri piala citra, tanda kutip aktingnya bagus. Tapi kalau ini kasusnya nihil, ini rekayasa, maka mereka saya beri punishment karena percuma kalau tidak ada sanksi. Setelah melakukan ini, ternyata terbukti ini tidak benar. Kasusnya tidak ada, mereka dipuji-puji, dipromosikan. Kabarnya mantan Kapolresnya, Indra Jafar, sudah jadi jenderal ya. Terus Dirkrimum tahun 2016 enggak tahu sudah jadi apa sekarang. Cari semuanya harus kena. Yang 2024, polisi yang terlibat, juga harus kena. Ujarnya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024, malam. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina, yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya, bangkai, yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Bayangkan penyidiknya, Kasatreskrimnya, Kapolresnya, kalau enggak salah Kapolresnya justru udah naik pangkat ya waktu itu, AKBP Indra siapa itu? Jangan lupa Dirkrimumnya, Polda Jabar, tahun 2016 juga. Dialah yang menangani perkara ini di Bandung, kata Susno. Sebenarnya, cerita film Vina, sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Dirasa ini enggak akan terungkap ya, dengan adanya film, Vina, sebelum 7 hari, itu rakyat bangkit ternyata terungkapkan. Disitulah tangan Tuhan bekerja dari semua agama. Orang menghujat yang di dalam, para terpidana di penjara,
dan minta polisi mencari DPO. Ternyata Tuhan membalikkan, film kamu hanya dibuat untuk membuka, trigger ternyata tangan Tuhan yang bekerja, ucap Susno. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan-kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar mengatakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Liga Akbar mengaku pada 2016 lalu sudah menceritakan kebenaran tentang kasus Vina Cirebon pada teman-temannya. 2016 cerita ke teman-teman juga, dikiranya saya ninggalin almarhum Eki. Gak ada yang percaya, kata Liga Akbar. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Waktu 2016 lagi ngongkrong di warung SMA 4 Pak, sama pasangan, dari sore memang berdua aja di situ, kata Liga Akbar. Teman Eki yang juga getol nongkrong di Warpat, Franciscus Marbun mengaku kaget dan tak menyangkan Liga Akbar menjadi saksi dalam kasus Vina Cirebon tahun 2016. Baru waktu Liga Akbar tampil di TV. Kok Liga Akbar jadi saksi 2016? Dari teman-temannya anak Warpat gak ada yang tahu Liga Akbar jadi saksi, kata Franciscus Marbun. Malahan menurutnya, Liga Akbar langsung menghilang tak pernah nongkrong di Warpat sejak kejadian kasus Vina. Liga Akbar pun tak pernah cerita apapun pada temannya. Gak pernah cerita, lost kontak dari situ gak pernah nongkrong di Warpat lagi, kata Franciscus Marbun. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Reza Indragiri memang terus mengkritisi pengungkapan kasus yang hanya berdasarkan pengakuan saksi. Menurutnya kesaksian Liga Akbar tahun 2016 bisa lebih dipercaya karena diucap di bawah sumpah. Selain itu daya ingat Liga Akbar juga diragukan karena sudah 8 tahun berlalu.
Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan, Susno 2J menilai sayembara 10 juta rupiah yang dibuatnya di kasus Vina sebagai sindiran terhadap kinerja penyidik terhadap kasus ini. Pasalnya, sejak awal ia menilai kasus ini mudah diselesaikan jika penyelidikan berawal dari nol. Sehingga dirinya rela merogoh kocek pribadinya 10 juta rupiah untuk membuat sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina berlatar pembunuhan. Berdasar nalurinya yang seorang reserse, ia menilai kasus yang menimpa Vina dan kekasihnya, Eki merupakan murni kecelakaan tunggal. Susno menganalisis TKP kedua korban terjadi di Kabupaten Cirebon. Sebab, jembatan Layang Talun, tempat kedua korban ditemukan masuk ke dalam wilayah kabupaten. Polresta Cirebon, Kabupaten, yang pertama kali menangani kedua korban dan menyebut sebagai peristiwa kecelakaan tunggal. Jika disebut kasus pembunuhan, bukti-bukti kuat yang menunjukkan Vina dan Eki dibunuh tidak ada. Mulai dari saksi, alat bukti untuk membunuh hingga alat bukti forensik hingga kini tak bisa dibuktikan. Ditambah, kasus ini tidak disertai dengan metode scientific crime investigation. Susno menjelaskan hasil visum hanya menyatakan korban meninggal tidak wajar lantaran terbentur benda keras. Susno menduga kemungkinan dua sejoli ini terbentur dengan trotoar atau pembatas jalan. Ex-Kapolda Jawa Barat, Jabar, tahun 2008 tersebut menyimpulkan kasus Vina Cirebon sebagai peristiwa hantu. Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar AF dikawal 3 orang. Seperti diketahui, AF, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal AF bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal AF dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah AF di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal AF itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. AF saya sudah bertemu dengan bapaknya. Karena kan bapaknya warga Purwakarta, kata Deddy kepada Oto seperti pada video yang diunggah di YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Selasa, 23 Juli 2024. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan AF kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal AF, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Oh ya, kata Oto. Deddy merasa AF masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa, kata Deddy. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah AF agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal AF. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal AF itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Oto Hasibuan, Ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar AF dikawal 3 orang. Seperti diketahui, AF, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal AF bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal AF dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina.
Dedi pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dedi merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen, Purn. Susno Duaji menilai sayembara 10 juta rupiah yang dibuatnya di kasus Vina sebagai sindiran terhadap kinerja penyidik terhadap kasus ini. Pasalnya, sejak awal ia menilai kasus ini mudah diselesaikan jika penyelidikan berawal dari nol. Sehingga dirinya rela merogoh kocek pribadinya 10 juta rupiah untuk membuat sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina berlatar pembunuhan. Saya itu kesal, perdebatan melulu. Kemudian, penyidik, meriksa orang enggak tuntas-tuntas padahal ini kan sangat gampang, kembali ke masalah penyidikan. Berkali-kali saya katakan kembali ke titik nol, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2024. Berdasar nalurinya yang seorang reserse, ia menilai kasus yang menimpa Vina dan kekasihnya, Eki merupakan murni kecelakaan tunggal. Susno menganalisis TKP kedua korban terjadi di Kabupaten Cirebon. Sebab, jembatan Layang Talun, tempat kedua korban ditemukan masuk ke dalam wilayah kabupaten. Polresta Cirebon, kabupaten, yang pertama kali menangani kedua korban dan menyebut sebagai peristiwa kecelakaan tunggal. Vina dan Eki sudah diproses, sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan definisi penyidikan dan itu kecelakaan lalu lintas jenazahnya sudah dikubur. Tidak ada bukti-bukti pembunuhan. Jelas Susno jika disebut kasus pembunuhan, bukti-bukti kuat yang menunjukkan Vina dan Eki dibunuh tidak ada. Mulai dari saksi, alat bukti untuk membunuh hingga alat bukti forensik hingga kini tak bisa dibuktikan. Ditambah, kasus ini tidak disertai dengan metode scientific crime investigation. Kasus pembunuhan itu harus dibuktikan, ada alat buktinya. Apa alat buktinya? Pertama, siapa saksi yang tahu ini pembunuhan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Saka Tatal ngaku tidak tahu. Saksi Aep tidak melihat pembunuhan, hanya melihat orang lempar-lemparan, tapi Aep ini banyak bohongnya. Saksi Dede sudah mengatakan dia tidak melihat itu bohong. Kemudian saksi Melmel juga sudah menghilang. Saksi Suroto juga sudah banyak bohongnya. Saksi Rana, itu bohong juga, saya bisa buktikan kenapa itu bohong. Berarti saksi sudah enggak ada, keterangan ahli tidak ada, hasil visum tidak menyatakan itu pembunuhan, jelasnya. Susno menjelaskan hasil visum hanya menyatakan korban meninggal tidak wajar lantaran terbentur benda keras. Susno menduga kemungkinan dua sejoli ini terbentur dengan trotoar atau pembatas jalan. Alat bukti penunjang seperti CCTV juga tidak ada, sidik jari tidak ada, HP yang menunjukkan ada pembicaraan pembunuhan tidak ada, hasil laboratorium terkait darah tidak ada, bukti sperma tidak ada. Semuanya tidak ada, sama sekali nol, jelasnya lagi. Ex-Kapolda Jawa Barat, Jabar, tahun 2008 tersebut menyimpulkan kasus Vina Cirebon sebagai peristiwa hantu. Jadi, peristiwa hantu, menghebohkan sesuatu yang tidak ada. Peristiwanya pun tidak ada, ucapnya. Ia pun yakin bahwa uang 10 juta rupiah miliknya tak bakal berpindah tangan. Saya yakin enggak ada yang bisa menang, sayembara, pungkasnya. Komjen, Purn. Susno Duaji jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali, PK, Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali, sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016, yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1.
Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Pertama saya cari kalau ini dinamakan sandiwara, maka pemain sandiwara yang bagus saya beri piala citra, tanda kutip aktingnya bagus. Tapi kalau ini kasusnya nihil ini rekayasa, maka mereka saya beri punishment karena percuma kalau tidak ada sanksi, setelah melakukan ini, ternyata terbukti ini tidak benar. Kasusnya tidak ada mereka dipuji-puji dipromosikan. Kabarnya mantan Kapolresnya, Indra Jafar, sudah jadi jenderal ya, terus Dirkrimum tahun 2016 enggak tahu sudah jadi apa sekarang. Cari semuanya harus kena, yang 2024, polisi yang terlibat, juga harus kena. Ujarnya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024, malam. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina, yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya, bangkai, yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Bayangkan penyidiknya, Kasatreskrimnya, Kapolresnya, kalau enggak salah Kapolresnya justru udah naik pangkat ya waktu itu AKBP Indra siapa itu? Jangan lupa Dirkrimumnya, Polda Jabar, tahun 2016 juga. Dialah yang menangani perkara ini di Bandung, kata Susno. Sebenarnya, cerita film Vina, sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Dirasa ini enggak akan terungkap ya, dengan adanya film, Vina, sebelum 7 hari, itu rakyat bangkit ternyata terungkapkan. Disitulah tangan Tuhan bekerja dari semua agama. Orang menghujat yang di dalam, para terpidana di penjara, dan minta polisi mencari DPO. Ternyata Tuhan membalikkan, film kamu hanya dibuat untuk membuka, trigger ternyata tangan Tuhan yang bekerja, ucap Susno. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan-kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti.
Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar mengatakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Liga Akbar mengaku pada 2016 lalu sudah menceritakan kebenaran tentang kasus Vina Cirebon pada teman-temannya. 2016 cerita ke teman-teman juga, dikiranya saya ninggalin almarhum Eki. Gak ada yang percaya, kata Liga Akbar. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Waktu 2016 lagi ngongkrong di warung SMA 4 Pak, sama pasangan, dari sore memang berdua aja di situ, kata Liga Akbar. Teman Eki yang juga getol nongkrong di Warpat, Franciscus Marbun mengaku kaget dan tak menyangkan Liga Akbar menjadi saksi dalam kasus Vina Cirebon tahun 2016. Baru ngeh waktu Liga Akbar tampil di TV. Kok Liga Akbar jadi saksi 2016? Dari teman-temannya anak Warpat gak ada yang tahu Liga Akbar jadi saksi, kata Franciscus Marbun. Malahan menurutnya, Liga Akbar langsung menghilang tak pernah nongkrong di Warpat sejak kejadian kasus Vina. Liga Akbar pun tak pernah cerita apapun pada temannya. Gak pernah cerita, lost kontak dari situ gak pernah nongkrong di Warpat lagi, kata Franciscus Marbun. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Reza Indragiri memang terus mengkritisi pengungkapan kasus yang hanya berdasarkan pengakuan saksi. Menurutnya kesaksian Liga Akbar tahun 2016 bisa lebih dipercaya karena diucap di bawah sumpah. Selain itu daya ingat Liga Akbar juga diragukan karena sudah 8 tahun berlalu. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan, Susno 2J menilai sayembara 10 juta rupiah yang dibuatnya di kasus Vina sebagai sindiran terhadap kinerja penyidik terhadap kasus ini. Pasalnya, sejak awal ia menilai kasus ini mudah diselesaikan jika penyelidikan berawal dari nol. Sehingga dirinya rela merogoh kocek pribadinya 10 juta rupiah untuk membuat sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina berlatar pembunuhan. Berdasar nalurinya yang seorang reserse, ia menilai kasus yang menimpa Vina dan kekasihnya, Eki merupakan murni kecelakaan tunggal. Susno menganalisis TKP kedua korban terjadi di Kabupaten Cirebon. Sebab, jembatan Layang Talun, tempat kedua korban ditemukan masuk ke dalam wilayah kabupaten. Polresta Cirebon, Kabupaten, yang pertama kali menangani kedua korban dan menyebut sebagai peristiwa kecelakaan tunggal. Jika disebut kasus pembunuhan, bukti-bukti kuat yang menunjukkan Vina dan Eki dibunuh tidak ada. Mulai dari saksi, alat bukti untuk membunuh hingga alat bukti forensik hingga kini tak bisa dibuktikan. Ditambah, kasus ini tidak disertai dengan metode scientific crime investigation. Susno menjelaskan hasil visum hanya menyatakan korban meninggal tidak wajar lantaran terbentur benda keras. Susno menduga kemungkinan dua sejoli ini terbentur dengan trotoar atau pembatas jalan. Ex-Kapolda Jawa Barat, Jabar, tahun 2008 tersebut menyimpulkan kasus Vina Cirebon sebagai peristiwa hantu. Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar AF dikawal 3 orang. Seperti diketahui, AF, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal AF bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal AF dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi,
anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Dedi kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Dedi pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Pradi Tower, Jakarta. Aep, saya sudah bertemu dengan bapaknya. Karena kan bapaknya warga Purwakarta, kata Dedi kepada Otto seperti pada video yang diunggah di YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Selasa, 23 Juli 2024. Dedi pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Dedi. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Dedi, Otto heran. Oh ya, kata Otto. Dedi merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa, kata Dedi. Dedi pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Dedi. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Dedi pun menimpali. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Otto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Dedi Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Dedi pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dedi merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen, Purn. Susno Duaji menilai sayembara 10 juta rupiah yang dibuatnya di kasus Vina sebagai sindiran terhadap kinerja penyidik terhadap kasus ini. Pasalnya, sejak awal ia menilai kasus ini mudah diselesaikan jika penyelidikan berawal dari nol. Sehingga dirinya rela merogoh kocek pribadinya 10 juta rupiah untuk membuat sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina berlatar pembunuhan. Saya itu kesal, perdebatan melulu. Kemudian, penyidik, meriksa orang enggak tuntas-tuntas padahal ini kan sangat gampang, kembali ke masalah penyidikan. Berkali-kali saya katakan kembali ke titik nol, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2024. Berdasar nalurinya yang seorang reserse, ia menilai kasus yang menimpa Vina dan kekasihnya, Eki merupakan murni kecelakaan tunggal. Susno menganalisis TKP kedua korban terjadi di Kabupaten Cirebon. Sebab, jembatan Layang Talun, tempat kedua korban ditemukan masuk ke dalam wilayah kabupaten. Polresta Cirebon, kabupaten, yang pertama kali menangani kedua korban dan menyebut sebagai peristiwa kecelakaan tunggal. Vina dan Eki sudah diproses, sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan definisi penyidikan dan itu kecelakaan lalu lintas jenazahnya sudah dikubur. Tidak ada bukti-bukti pembunuhan. Jelas Susno jika disebut kasus pembunuhan, bukti-bukti kuat yang menunjukkan Vina dan Eki dibunuh tidak ada. Mulai dari saksi,
Alat bukti untuk membunuh hingga alat bukti forensik hingga kini tak bisa dibuktikan. Ditambah, kasus ini tidak disertai dengan metode scientific crime investigation. Kasus pembunuhan itu harus dibuktikan, ada alat buktinya. Apa alat buktinya? Pertama, siapa saksi yang tahu ini pembunuhan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Saka Tatal ngaku tidak tahu. Saksi Aep tidak melihat pembunuhan, hanya melihat orang lempar-lemparan, tapi Aep ini banyak bohongnya. Saksi Dede sudah mengatakan dia tidak melihat itu bohong. Kemudian saksi Melmel juga sudah menghilang. Saksi Suroto juga sudah banyak bohongnya. Saksi Rana, itu bohong juga, saya bisa buktikan kenapa itu bohong. Berarti saksi sudah enggak ada, keterangan ahli tidak ada, hasil visum tidak menyatakan itu pembunuhan, jelasnya. Susno menjelaskan hasil visum hanya menyatakan korban meninggal tidak wajar lantaran terbentur benda keras. Susno menduga kemungkinan dua sejoli ini terbentur dengan trotoar atau pembatas jalan. Alat bukti penunjang seperti CCTV juga tidak ada, sidik jari tidak ada, HP yang menunjukkan ada pembicaraan pembunuhan tidak ada, hasil laboratorium terkait darah tidak ada, bukti sperma tidak ada. Semuanya tidak ada, sama sekali nol, jelasnya lagi. Ex-Kapolda Jawa Barat, Jabar, tahun 2008 tersebut menyimpulkan kasus Vina Cirebon sebagai peristiwa hantu. Jadi, peristiwa hantu, menghebohkan sesuatu yang tidak ada. Peristiwanya pun tidak ada, ucapnya. Ia pun yakin bahwa uang 10 juta rupiah miliknya tak bakal berpindah tangan. Saya yakin enggak ada yang bisa menang, sayembara, pungkasnya. Komjen Purn Susno Duaji jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali, PK, Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali, sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016, yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Pertama, saya cari kalau ini dinamakan sandiwara, maka pemain sandiwara yang bagus saya beri piala citra, tanda kutip aktingnya bagus. Tapi kalau ini kasusnya nihil, ini rekayasa, maka mereka saya beri punishment karena percuma kalau tidak ada sanksi. Setelah melakukan ini, ternyata terbukti ini tidak benar. Kasusnya tidak ada, mereka dipuji-puji, dipromosikan. Kabarnya mantan Kapolresnya, Indra Jafar, sudah jadi jenderal ya. Terus Dirkrimum tahun 2016 enggak tahu sudah jadi apa sekarang. Cari semuanya harus kena. Yang 2024, polisi yang terlibat, juga harus kena. Ujarnya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024, malam. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina, yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya, bangkai, yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Bayangkan penyidiknya, Kasatreskrimnya, Kapolresnya, kalau enggak salah Kapolresnya justru udah naik pangkat ya waktu itu. AKBP Indra siapa itu? Jangan lupa Dirkrimumnya, Polda Jabar, tahun 2016 juga. Dialah yang menangani perkara ini di Bandung, kata Susno. Sebenarnya, cerita film Vina, sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Dirasa ini enggak akan terungkap ya, dengan adanya film, Vina, sebelum 7 hari, itu rakyat bangkit ternyata terungkapkan. Disitulah tangan Tuhan bekerja dari semua agama. Orang menghujat yang di dalam, para terpidana di penjara, dan minta polisi mencari DPO. Ternyata Tuhan membalikkan, film kamu hanya dibuat untuk membuka, trigger ternyata tangan Tuhan yang bekerja, ucap Susno. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno Duaji menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno Duaji menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana,
kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84. Dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar mengatakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Liga Akbar mengaku pada 2016 lalu sudah menceritakan kebenaran tentang kasus Vina Cirebon pada teman-temannya. 2016 cerita ke teman-teman juga, dikiranya saya ninggalin almarhum Eki. Gak ada yang percaya, kata Liga Akbar. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Waktu 2016 lagi ngongkrong di warung SMA 4 Pak, sama pasangan, dari sore memang berdua aja di situ, kata Liga Akbar. Teman Eki yang juga getol nongkrong di Warpat, Franciscus Marbun mengaku kaget dan tak menyangkan Liga Akbar menjadi saksi dalam kasus Vina Cirebon tahun 2016. Baru ngeh waktu Liga Akbar tampil di TV. Kok Liga Akbar jadi saksi 2016? Dari teman-temannya anak Warpat gak ada yang tahu Liga Akbar jadi saksi, kata Franciscus Marbun. Malahan menurutnya, Liga Akbar langsung menghilang tak pernah nongkrong di Warpat sejak kejadian kasus Vina. Liga Akbar pun tak pernah cerita apapun pada temannya. Gak pernah cerita, lost kontak dari situ gak pernah nongkrong di Warpat lagi, kata Franciscus Marbun. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Reza Indragiri memang terus mengkritisi pengungkapan kasus yang hanya berdasarkan pengakuan saksi. Menurutnya kesaksian Liga Akbar tahun 2016 bisa lebih dipercaya karena diucap di bawah sumpah. Selain itu daya ingat Liga Akbar juga diragukan karena sudah 8 tahun berlalu. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan, Susno 2J menilai sayembara 10 juta rupiah yang dibuatnya di kasus Vina sebagai sindiran terhadap kinerja penyidik terhadap kasus ini. Pasalnya, sejak awal ia menilai kasus ini mudah diselesaikan jika penyelidikan berawal dari nol. Sehingga dirinya rela merogoh kocek pribadinya 10 juta rupiah untuk membuat sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina berlatar pembunuhan. Berdasar nalurinya yang seorang reserse,
ia menilai kasus yang menimpa Vina dan kekasihnya, Eki merupakan murni kecelakaan tunggal. Susno menganalisis TKP kedua korban terjadi di Kabupaten Cirebon. Sebab, jembatan layang Talun, tempat kedua korban ditemukan masuk ke dalam wilayah kabupaten. Polresta Cirebon, Kabupaten, yang pertama kali menangani kedua korban dan menyebut sebagai peristiwa kecelakaan tunggal. Jika disebut kasus pembunuhan, bukti-bukti kuat yang menunjukkan Vina dan Eki dibunuh tidak ada. Mulai dari saksi, alat bukti untuk membunuh hingga alat bukti forensik hingga kini tak bisa dibuktikan. Ditambah, kasus ini tidak disertai dengan metode scientific crime investigation. Susno menjelaskan hasil visum hanya menyatakan korban meninggal tidak wajar lantaran terbentur benda keras. Susno menduga kemungkinan dua sejoli ini terbentur dengan trotoar atau pembatas jalan. Ex-Kapolda Jawa Barat, Jabar, tahun 2008 tersebut menyimpulkan kasus Vina Cirebon sebagai peristiwa hantu. Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Aep saya sudah bertemu dengan bapaknya. Karena kan bapaknya warga Purwakarta, kata Deddy kepada Otto seperti pada video yang diunggah di YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Selasa, 23 Juli 2024. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Oh ya, kata Otto. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa, kata Deddy. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Otto Hasibuan, Ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum.
Ex-Kabareskrim Polri, Komjen, Purn. Susno 2J menilai sayembara 10 juta rupiah yang dibuatnya di kasus Vina sebagai sindiran terhadap kinerja penyidik terhadap kasus ini. Pasalnya, sejak awal ia menilai kasus ini mudah diselesaikan jika penyelidikan berawal dari nol. Sehingga dirinya rela merogoh kocek pribadinya 10 juta rupiah untuk membuat sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina berlatar pembunuhan. Saya itu kesal, perdebatan melulu. Kemudian, penyidik meriksa orang enggak tuntas-tuntas padahal ini kan sangat gampang, kembali ke masalah penyidikan. Berkali-kali saya katakan kembali ke titik nol, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2024. Berdasar nalurinya yang seorang reserse, ia menilai kasus yang menimpa Vina dan kekasihnya, Eki merupakan murni kecelakaan tunggal. Susno menganalisis TKP kedua korban terjadi di Kabupaten Cirebon. Sebab, jembatan layang Talun, tempat kedua korban ditemukan masuk ke dalam wilayah kabupaten. Polresta Cirebon, kabupaten, yang pertama kali menangani kedua korban dan menyebut sebagai peristiwa kecelakaan tunggal. Vina dan Eki sudah diproses, sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan definisi penyidikan dan itu kecelakaan lalu lintas jenazahnya sudah dikubur. Tidak ada bukti-bukti pembunuhan. Jelas Susno jika disebut kasus pembunuhan, bukti-bukti kuat yang menunjukkan Vina dan Eki dibunuh tidak ada. Mulai dari saksi, alat bukti untuk membunuh hingga alat bukti forensik hingga kini tak bisa dibuktikan. Ditambah, kasus ini tidak disertai dengan metode scientific crime investigation. Kasus pembunuhan itu harus dibuktikan, ada alat buktinya. Apa alat buktinya? Pertama, siapa saksi yang tahu ini pembunuhan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Saka Tatal ngaku tidak tahu. Saksi Aep tidak melihat pembunuhan, hanya melihat orang lempar-lemparan, tapi Aep ini banyak bohongnya. Saksi Dede sudah mengatakan dia tidak melihat itu bohong. Kemudian saksi Melmel juga sudah menghilang. Saksi Suroto juga sudah banyak bohongnya. Saksi Rana, itu bohong juga, saya bisa buktikan kenapa itu bohong. Berarti saksi sudah enggak ada, keterangan ahli tidak ada, hasil visum tidak menyatakan itu pembunuhan, jelasnya. Susno menjelaskan hasil visum hanya menyatakan korban meninggal tidak wajar lantaran terbentur benda keras. Susno menduga kemungkinan dua sejoli ini terbentur dengan trotoar atau pembatas jalan. Alat bukti penunjang seperti CCTV juga tidak ada, sidik jari tidak ada, HP yang menunjukkan ada pembicaraan pembunuhan tidak ada, hasil laboratorium terkait darah tidak ada, bukti sperma tidak ada. Semuanya tidak ada, sama sekali nol, jelasnya lagi. Ex-Kapolda Jawa Barat, Jabar, tahun 2008 tersebut menyimpulkan kasus Vina Cirebon sebagai peristiwa hantu. Jadi, peristiwa hantu, menghebohkan sesuatu yang tidak ada. Peristiwanya pun tidak ada, ucapnya. Ia pun yakin bahwa uang 10 juta rupiah miliknya tak bakal berpindah tangan. Saya yakin enggak ada yang bisa menang, sayembara, pungkasnya. Komjen, Purn. Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali, PK, Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali, sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016, yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Pertama saya cari kalau ini dinamakan sandiwara, maka pemain sandiwara yang bagus saya beri piala citra, tanda kutip aktingnya bagus. Tapi kalau ini kasusnya nihil, ini rekayasa, maka mereka saya beri punishment karena percuma kalau tidak ada sanksi, setelah melakukan ini, ternyata terbukti ini tidak benar. Kasusnya tidak ada, mereka dipuji-puji, dipromosikan. Kabarnya mantan Kapolresnya, Indra Jafar, sudah jadi jenderal ya. Terus Dirkrimum tahun 2016 enggak tahu sudah jadi apa sekarang. Cari semuanya harus kena. Yang 2024, polisi yang terlibat, juga harus kena. Ujarnya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024, malam. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina, yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya, bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah.
Bayangkan penyidiknya, Kasatreskrimnya, Kapolresnya, kalau enggak salah Kapolresnya justru udah naik pangkat ya waktu itu AKBP Indra siapa itu? Jangan lupa Dirkrimumnya, Polda Jabar, tahun 2016 juga. Dialah yang menangani perkara ini di Bandung, kata Susno. Sebenarnya, cerita film Vina, sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Dirasa ini enggak akan terungkap ya, dengan adanya film, Vina, sebelum 7 hari, itu rakyat bangkit ternyata terungkapkan. Disitulah tangan Tuhan bekerja dari semua agama. Orang menghujat yang di dalam, para terpidana di penjara, dan minta polisi mencari DPO. Ternyata Tuhan membalikkan, film kamu hanya dibuat untuk membuka, trigger ternyata tangan Tuhan yang bekerja, ucap Susno. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar mengatakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Liga Akbar mengaku pada 2016 lalu sudah menceritakan kebenaran tentang kasus Vina Cirebon pada teman-temannya. 2016 cerita ke teman-teman juga, dikiranya saya ninggalin almarhum Eki. Gak ada yang percaya, kata Liga Akbar. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Waktu 2016 lagi ngongkrong di warung SMA 4 Pak, sama pasangan, dari sore memang berdua aja di situ, kata Liga Akbar.
Teman Eki yang juga getol nongkrong di Warpat, Franciscus Marbun, mengaku kaget dan tak menyangkan Liga Akbar menjadi saksi dalam kasus Vina Cirebon tahun 2016. Baru ngeh waktu Liga Akbar tampil di TV. Kok Liga Akbar jadi saksi 2016? Dari teman-temannya anak Warpat gak ada yang tahu Liga Akbar jadi saksi, kata Franciscus Marbun. Malahan menurutnya, Liga Akbar langsung menghilang, tak pernah nongkrong di Warpat sejak kejadian kasus Vina. Liga Akbar pun tak pernah cerita apapun pada temannya. Gak pernah cerita, lost kontak dari situ, gak pernah nongkrong di Warpat lagi, kata Franciscus Marbun. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Reza Indragiri memang terus mengkritisi pengungkapan kasus yang hanya berdasarkan pengakuan saksi. Menurutnya kesaksian Liga Akbar tahun 2016 bisa lebih dipercaya karena diucap di bawah sumpah. Selain itu, daya ingat Liga Akbar juga diragukan karena sudah 8 tahun berlalu. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno 2J menilai sayembara 10 juta rupiah yang dibuatnya di kasus Vina sebagai sindiran terhadap kinerja penyidik terhadap kasus ini. Pasalnya, sejak awal ia menilai kasus ini mudah diselesaikan jika penyelidikan berawal dari nol. Sehingga dirinya rela merogoh kocek pribadinya 10 juta rupiah untuk membuat sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina berlatar pembunuhan. Berdasar nalurinya yang seorang reserse, ia menilai kasus yang menimpa Vina dan kekasihnya, Eki, merupakan murni kecelakaan tunggal. Susno menganalisis TKP kedua korban terjadi di Kabupaten Cirebon. Sebab, jembatan layang Talun, tempat kedua korban ditemukan, masuk ke dalam wilayah kabupaten. Polresta Cirebon, Kabupaten, yang pertama kali menangani kedua korban dan menyebut sebagai peristiwa kecelakaan tunggal. Jika disebut kasus pembunuhan, bukti-bukti kuat yang menunjukkan Vina dan Eki dibunuh tidak ada. Mulai dari saksi, alat bukti untuk membunuh hingga alat bukti forensik hingga kini tak bisa dibuktikan. Ditambah, kasus ini tidak disertai dengan metode scientific crime investigation. Susno menjelaskan hasil visum hanya menyatakan korban meninggal tidak wajar lantaran terbentur benda keras. Susno menduga kemungkinan dua sejoli ini terbentur dengan trotoar atau pembatas jalan. Ex-Kapolda Jawa Barat, Jabar, tahun 2008 tersebut menyimpulkan kasus Vina Cirebon sebagai peristiwa hantu. Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar AF dikawal 3 orang. Seperti diketahui, AF, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal AF bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal AF dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah AF di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal AF itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. AF, saya sudah bertemu dengan bapaknya. Karena kan bapaknya warga Purwakarta, kata Deddy kepada Oto seperti pada video yang diunggah di YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Selasa, 23 Juli 2024. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan AF kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal AF, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Oh ya, kata Oto. Deddy merasa AF masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah,
Tapi gak tahu kalau besok lusa, kata Dedi. Dedi pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aib agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Dedi. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aib. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aib itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Dedi pun menimpali. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Otto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aib dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aib, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aib bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aib dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Dedi pun menceritakan informasi keberadaan Aib kepada Otto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aib, berambut gondrong. Dedi merasa Aib masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aib itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen, Purn. Susno Duaji menilai sayembara 10 juta rupiah yang dibuatnya di kasus Vina sebagai sindiran terhadap kinerja penyidik terhadap kasus ini. Pasalnya, sejak awal ia menilai kasus ini mudah diselesaikan jika penyelidikan berawal dari nol. Sehingga dirinya rela merogoh kocek pribadinya 10 juta rupiah untuk membuat sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina berlatar pembunuhan. Saya itu kesal, perdebatan melulu. Kemudian, penyidik, meriksa orang enggak tuntas-tuntas padahal ini kan sangat gampang, kembali ke masalah penyidikan. Berkali-kali saya katakan kembali ke titik nol, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2024. Berdasar nalurinya yang seorang reserse, ia menilai kasus yang menimpa Vina dan kekasihnya, Eki merupakan murni kecelakaan tunggal. Susno menganalisis TKP kedua korban terjadi di Kabupaten Cirebon. Sebab, jembatan layang Talun, tempat kedua korban ditemukan masuk ke dalam wilayah kabupaten. Polresta Cirebon, kabupaten, yang pertama kali menangani kedua korban dan menyebut sebagai peristiwa kecelakaan tunggal. Vina dan Eki sudah diproses, sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan definisi penyidikan dan itu kecelakaan lalu lintas jenazahnya sudah dikubur. Tidak ada bukti-bukti pembunuhan. Jelas Susno jika disebut kasus pembunuhan, bukti-bukti kuat yang menunjukkan Vina dan Eki dibunuh tidak ada. Mulai dari saksi, alat bukti untuk membunuh hingga alat bukti forensik hingga kini tak bisa dibuktikan. Ditambah, kasus ini tidak disertai dengan metode scientific crime investigation. Kasus pembunuhan itu harus dibuktikan, ada alat buktinya. Apa alat buktinya? Pertama, siapa saksi yang tahu ini pembunuhan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Saka Tatal ngaku tidak tahu. Saksi Aib tidak melihat pembunuhan, hanya melihat orang lempar-lemparan tapi Aib ini banyak bohongnya. Saksi Dede sudah mengatakan dia tidak melihat itu bohong. Kemudian saksi Melmel juga sudah menghilang. Saksi Suroto juga sudah banyak bohongnya. Saksi Rana, itu bohong juga saya bisa buktikan kenapa itu bohong. Berarti saksi sudah enggak ada, keterangan ahli tidak ada, hasil visum tidak menyatakan itu pembunuhan, jelasnya. Susno menjelaskan hasil visum hanya menyatakan korban meninggal tidak wajar lantaran terbentur benda keras. Susno menduga kemungkinan dua sejoli ini terbentur dengan trotoar atau pembatas jalan. Alat bukti penunjang seperti CCTV juga tidak ada, sidik jari tidak ada, HP yang menunjukkan ada pembicaraan pembunuhan tidak ada,
hasil laboratorium terkait darah tidak ada, bukti sperma tidak ada. Semuanya tidak ada, sama sekali nol, jelasnya lagi. Ex-Kapolda Jawa Barat, Jabar, tahun 2008 tersebut menyimpulkan kasus Vina Cirebon sebagai peristiwa hantu. Jadi, peristiwa hantu, menghebohkan sesuatu yang tidak ada. Peristiwanya pun tidak ada, ucapnya. Ia pun yakin bahwa uang 10 juta rupiah miliknya tak bakal berpindah tangan. Saya yakin enggak ada yang bisa menang, sayembara, pungkasnya. Komjen Purn Susno Duaji jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali, PK, Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali, sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016, yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Pertama saya cari kalau ini dinamakan sandiwara, maka pemain sandiwara yang bagus saya beri piala citra, tanda kutip aktingnya bagus. Tapi kalau ini kasusnya nihil ini rekayasa, maka mereka saya beri punishment karena percuma kalau tidak ada sanksi, setelah melakukan ini, ternyata terbukti ini tidak benar. Kasusnya tidak ada mereka dipuji-puji dipromosikan. Kabarnya mantan Kapolresnya, Indra Jafar, sudah jadi jenderal ya, terus Dirkrimum tahun 2016 enggak tahu sudah jadi apa, sekarang. Cari semuanya harus kena, yang 2024, polisi yang terlibat, juga harus kena, ujarnya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024, malam. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina, yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya, bangkai, yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Bayangkan penyidiknya, Kasatreskrimnya, Kapolresnya, kalau enggak salah Kapolresnya justru udah naik pangkat ya waktu itu AKBP Indra siapa itu, jangan lupa Dirkrimumnya, Polda Jabar, tahun 2016 juga, dialah yang menangani perkara ini di Bandung, kata Susno. Sebenarnya, cerita film Vina, sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Dirasa ini enggak akan terungkap ya, dengan adanya film, Vina, sebelum 7 hari, itu rakyat bangkit ternyata terungkapkan. Disitulah tangan Tuhan bekerja dari semua agama. Orang menghujat yang di dalam, para terpidana di penjara, dan minta polisi mencari DPO. Ternyata Tuhan membalikkan, film kamu hanya dibuat untuk membuka, trigger ternyata tangan Tuhan yang bekerja, ucap Susno. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno Duaji menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno Duaji menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno Duaji pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno Duaji pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik.
Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar mengatakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Liga Akbar mengaku pada 2016 lalu sudah menceritakan kebenaran tentang kasus Vina Cirebon pada teman-temannya. 2016 cerita ke teman-teman juga, dikiranya saya ninggalin almarhum Eki. Gak ada yang percaya, kata Liga Akbar. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Waktu 2016 lagi ngongkrong di warung SMA 4 Pak, sama pasangan, dari sore memang berdua aja di situ, kata Liga Akbar. Teman Eki yang juga getol nongkrong di Warpat, Franciscus Marbun mengaku kaget dan tak menyangkan Liga Akbar menjadi saksi dalam kasus Vina Cirebon tahun 2016. Baru waktu Liga Akbar tampil di TV. Kok Liga Akbar jadi saksi 2016? Dari teman-temannya anak Warpat gak ada yang tahu Liga Akbar jadi saksi, kata Franciscus Marbun. Malahan menurutnya, Liga Akbar langsung menghilang tak pernah nongkrong di Warpat sejak kejadian kasus Vina. Liga Akbar pun tak pernah cerita apapun pada temannya. Gak pernah cerita, lost kontak dari situ gak pernah nongkrong di Warpat lagi, kata Franciscus Marbun. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Reza Indragiri memang terus mengkritisi pengungkapan kasus yang hanya berdasarkan pengakuan saksi. Menurutnya kesaksian Liga Akbar tahun 2016 bisa lebih dipercaya karena diucap di bawah sumpah. Selain itu daya ingat Liga Akbar juga diragukan karena sudah 8 tahun berlalu. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J menilai sayembara 10 juta rupiah yang dibuatnya di kasus Vina sebagai sindiran terhadap kinerja penyidik terhadap kasus ini. Pasalnya, sejak awal ia menilai kasus ini mudah diselesaikan jika penyelidikan berawal dari nol. Sehingga dirinya rela merogoh kocek pribadinya 10 juta rupiah untuk membuat sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina berlatar pembunuhan. Berdasar nalurinya yang seorang reserse, ia menilai kasus yang menimpa Vina dan kekasihnya, Eki merupakan murni kecelakaan tunggal. Susno menganalisis TKP kedua korban terjadi di Kabupaten Cirebon. Sebab, jembatan layang Talun, tempat kedua korban ditemukan masuk ke dalam wilayah kabupaten. Polresta Cirebon, Kabupaten, yang pertama kali menangani kedua korban dan menyebut sebagai peristiwa kecelakaan tunggal. Jika disebut kasus pembunuhan, bukti-bukti kuat yang menunjukkan Vina dan Eki dibunuh tidak ada. Mulai dari saksi, alat bukti untuk membunuh hingga alat bukti forensik hingga kini tak bisa dibuktikan. Ditambah, kasus ini tidak disertai dengan metode scientific crime investigation. Susno menjelaskan hasil visum hanya menyatakan korban meninggal tidak wajar lantaran terbentur benda keras. Susno menduga kemungkinan dua sejoli ini terbentur dengan trotoar atau pembatas jalan. Ex-Kapolda Jawa Barat, Jabar, tahun 2008 tersebut menyimpulkan kasus Vina Cirebon sebagai peristiwa hantu.
Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar AF dikawal 3 orang. Seperti diketahui, AF, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal AF bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal AF dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah AF di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal AF itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. AF saya sudah bertemu dengan bapaknya. Karena kan bapaknya warga Purwakarta, kata Deddy kepada Oto seperti pada video yang diunggah di YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Selasa, 23 Juli 2024. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan AF kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal AF, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Oh ya, kata Oto. Deddy merasa AF masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa, kata Deddy. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah AF agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal AF. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal AF itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Oto Hasibuan, Ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar AF dikawal 3 orang. Seperti diketahui, AF, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal AF bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal AF dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan AF kepada Oto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal AF, berambut gondrong. Deddy merasa AF masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal AF itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen, Purn. Susno Duaji menilai sayembara 10 juta rupiah yang dibuatnya di kasus Vina sebagai sindiran terhadap kinerja penyidik terhadap kasus ini. Pasalnya, sejak awal ia menilai kasus ini mudah diselesaikan jika penyelidikan berawal dari nol. Sehingga dirinya rela merogoh kocek pribadinya 10 juta rupiah untuk membuat sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina berlatar pembunuhan. Saya itu kesal, perdebatan melulu. Kemudian, penyidik, meriksa orang enggak tuntas-tuntas padahal ini kan sangat gampang, kembali ke masalah penyidikan. Berkali-kali saya katakan kembali ke titik nol, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2024. Berdasar nalurinya yang seorang reserse, ia menilai kasus yang menimpa Vina dan kekasihnya, Eki merupakan murni kecelakaan tunggal. Susno menganalisis TKP kedua korban terjadi di Kabupaten Cirebon. Sebab, Jembatan Layang Talun,
Tempat kedua korban ditemukan masuk ke dalam wilayah kabupaten. Polresta Cirebon, kabupaten, yang pertama kali menangani kedua korban dan menyebut sebagai peristiwa kecelakaan tunggal. Vina dan Eki sudah diproses, sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan definisi penyidikan dan itu kecelakaan lalu lintas, jenazahnya sudah dikubur. Tidak ada bukti-bukti pembunuhan, jelas Susno jika disebut kasus pembunuhan, bukti-bukti kuat yang menunjukkan Vina dan Eki dibunuh tidak ada. Mulai dari saksi, alat bukti untuk membunuh hingga alat bukti forensik hingga kini tak bisa dibuktikan. Ditambah, kasus ini tidak disertai dengan metode scientific crime investigation. Kasus pembunuhan itu harus dibuktikan, ada alat buktinya. Apa alat buktinya? Pertama, siapa saksi yang tahu ini pembunuhan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Saka Tatal ngaku tidak tahu. Saksi Aep tidak melihat pembunuhan, hanya melihat orang lempar-lemparan, tapi Aep ini banyak bohongnya. Saksi Dede sudah mengatakan dia tidak melihat itu bohong. Kemudian saksi Melmel juga sudah menghilang. Saksi Suroto juga sudah banyak bohongnya. Saksi Rana, itu bohong juga, saya bisa buktikan kenapa itu bohong. Berarti saksi sudah enggak ada, keterangan ahli tidak ada, hasil visum tidak menyatakan itu pembunuhan, jelasnya. Susno menjelaskan hasil visum hanya menyatakan korban meninggal tidak wajar lantaran terbentur benda keras. Susno menduga kemungkinan dua sejoli ini terbentur dengan trotoar atau pembatas jalan. Alat bukti penunjang seperti CCTV juga tidak ada, sidik jari tidak ada, HP yang menunjukkan ada pembicaraan pembunuhan tidak ada, hasil laboratorium terkait darah tidak ada, bukti sperma tidak ada. Semuanya tidak ada, sama sekali nol, jelasnya lagi. Ex-Kapolda Jawa Barat, Jabar, tahun 2008 tersebut menyimpulkan kasus Vina Cirebon sebagai peristiwa hantu. Jadi, peristiwa hantu, menghebohkan sesuatu yang tidak ada. Peristiwanya pun tidak ada, ucapnya. Ia pun yakin bahwa uang 10 juta rupiah miliknya tak bakal berpindah tangan. Saya yakin enggak ada yang bisa menang, sayembara, pungkasnya. Komjen Purn Susno Duaji jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali, PK, Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali, sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016, yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Pertama saya cari kalau ini dinamakan sandiwara, maka pemain sandiwara yang bagus saya beri piala citra, tanda kutip aktingnya bagus. Tapi kalau ini kasusnya nihil, ini rekayasa, maka mereka saya beri punishment karena percuma kalau tidak ada sanksi, setelah melakukan ini, ternyata terbukti ini tidak benar. Kasusnya tidak ada, mereka dipuji-puji, dipromosikan. Kabarnya mantan Kapolresnya, Indra Jafar, sudah jadi jenderal ya, terus Dirkrimum tahun 2016 enggak tahu sudah jadi apa, sekarang. Cari semuanya harus kena, yang 2024, polisi yang terlibat, juga harus kena, ujarnya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024, malam. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina, yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya, bangkai, yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Bayangkan penyidiknya, Kasatreskrimnya, Kapolresnya, kalau enggak salah Kapolresnya justru udah naik pangkat ya waktu itu, AKBP Indra siapa itu? Jangan lupa Dirkrimumnya, Polda Jabar, tahun 2016 juga. Dialah yang menangani perkara ini di Bandung, kata Susno. Sebenarnya, cerita film Vina, sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Dirasa ini enggak akan terungkap ya, dengan adanya film, Vina, sebelum 7 hari, itu rakyat bangkit ternyata terungkapkan. Disitulah tangan Tuhan bekerja dari semua agama. Orang menghujat yang di dalam, para terpidana di penjara,
dan minta polisi mencari DPO. Ternyata Tuhan membalikkan, film kamu hanya dibuat untuk membuka trigger, ternyata tangan Tuhan yang bekerja, ucap Susno. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon, bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah. Katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SC. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan-kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi dan mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar mengatakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Liga Akbar mengaku pada 2016 lalu sudah menceritakan kebenaran tentang kasus Vina Cirebon pada teman-temannya. 2016 cerita ke teman-teman juga, dikiranya saya ninggalin almarhum Eki. Gak ada yang percaya, kata Liga Akbar. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Waktu 2016 lagi ngongkrong di warung SMA 4 Pak, sama pasangan, dari sore memang berdua aja di situ, kata Liga Akbar. Teman Eki yang juga getol nongkrong di Warpat, Franciscus Marbun mengaku kaget dan tak menyangkan Liga Akbar menjadi saksi dalam kasus Vina Cirebon tahun 2016. Baru waktu Liga Akbar tampil di TV. Kok Liga Akbar jadi saksi 2016? Dari teman-temannya anak Warpat gak ada yang tahu Liga Akbar jadi saksi, kata Franciscus Marbun. Malahan menurutnya, Liga Akbar langsung menghilang tak pernah nongkrong di Warpat sejak kejadian kasus Vina. Liga Akbar pun tak pernah cerita apapun pada temannya. Gak pernah cerita, lost kontak dari situ gak pernah nongkrong di Warpat lagi, kata Franciscus Marbun. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Reza Indragiri memang terus mengkritisi pengungkapan kasus yang hanya berdasarkan pengakuan saksi. Menurutnya kesaksian Liga Akbar tahun 2016 bisa lebih dipercaya karena diucap di bawah sumpah. Selain itu daya ingat Liga Akbar juga diragukan karena sudah 8 tahun berlalu.
Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan, Susno 2J menilai sayembara 10 juta rupiah yang dibuatnya di kasus Vina sebagai sindiran terhadap kinerja penyidik terhadap kasus ini. Pasalnya, sejak awal ia menilai kasus ini mudah diselesaikan jika penyelidikan berawal dari nol. Sehingga dirinya rela merogoh kocek pribadinya 10 juta rupiah untuk membuat sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina berlatar pembunuhan. Berdasar nalurinya yang seorang reserse, ia menilai kasus yang menimpa Vina dan kekasihnya, Eki merupakan murni kecelakaan tunggal. Susno menganalisis TKP kedua korban terjadi di Kabupaten Cirebon. Sebab, jembatan Layang Talun, tempat kedua korban ditemukan masuk ke dalam wilayah kabupaten. Polresta Cirebon, Kabupaten, yang pertama kali menangani kedua korban dan menyebut sebagai peristiwa kecelakaan tunggal. Jika disebut kasus pembunuhan, bukti-bukti kuat yang menunjukkan Vina dan Eki dibunuh tidak ada. Mulai dari saksi, alat bukti untuk membunuh hingga alat bukti forensik hingga kini tak bisa dibuktikan. Ditambah, kasus ini tidak disertai dengan metode scientific crime investigation. Susno menjelaskan hasil visum hanya menyatakan korban meninggal tidak wajar lantaran terbentur benda keras. Susno menduga kemungkinan dua sejoli ini terbentur dengan trotoar atau pembatas jalan. Ex-Kapolda Jawa Barat, Jabar, tahun 2008 tersebut menyimpulkan kasus Vina Cirebon sebagai peristiwa hantu. Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar AF dikawal 3 orang. Seperti diketahui, AF, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal AF bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal AF dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah AF di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal AF itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. AF saya sudah bertemu dengan bapaknya. Karena kan bapaknya warga Purwakarta, kata Deddy kepada Oto seperti pada video yang diunggah di YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Selasa, 23 Juli 2024. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan AF kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal AF, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Oh ya, kata Oto. Deddy merasa AF masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa, kata Deddy. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah AF agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal AF. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal AF itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Oto Hasibuan, Ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar AF dikawal 3 orang. Seperti diketahui, AF, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal AF bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal AF dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina.
Dedi pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dedi merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen, Purn. Susno Duaji menilai sayembara 10 juta rupiah yang dibuatnya di kasus Vina sebagai sindiran terhadap kinerja penyidik terhadap kasus ini. Pasalnya, sejak awal ia menilai kasus ini mudah diselesaikan jika penyelidikan berawal dari nol. Sehingga dirinya rela merogoh kocek pribadinya 10 juta rupiah untuk membuat sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina berlatar pembunuhan. Saya itu kesal, perdebatan melulu. Kemudian, penyidik, meriksa orang enggak tuntas-tuntas padahal ini kan sangat gampang, kembali ke masalah penyidikan. Berkali-kkali saya katakan kembali ke titik nol, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2020.